Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada yang ingin memberikan atau menyampaikan presentasinya untuk diperbaiki supaya saling belajar? Ya, jangan sungkan-sungkan ya. Iya, masih Pak, masih ada. Ya, silakan. Ya, saya coba Pak ya. Baik Pak. Iya. Sudah Pak, boleh? Bisa dibesarkan Pak? Ya. Iya. Oh, ya. Boleh Pak? Ya, boleh. Iya, oke. Yang lain bagaimana? Bisa kebaca nggak? Bisa ya? Oke, silakan. Iya, oke Pak. Saya membagikan tentang pelayanan konseling berhubung saya bidang pelayanan saya di situ Pak, bagian pengembalaan gitu. Oke. Pelayanan konseling pastoral sangat dibutuhkan jemaat dalam sebuah gereja lokal saat ini. Itu klaim Pak. Dalam keadaan ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, banyak jemaat yang mengalami kesulitan keuangan akibat kehilangan pekerjaan dan sulitnya berusaha. Selain masalah ekonomi, masalah rumah tangga juga menjadi masalah serius yang dialami oleh rumah tangga Kristen saat ini. Jadi itu data Pak, dua data. Ya. William A. Klebs dalam bukunya Pastoral Care in Historical mengatakan pentingnya 4 fungsi pelayanan pastoral, yaitu fungsi menyembuhkan, fungsi membimbing, fungsi menopang, dan fungsi memperbaiki hubungan. Itu jaminan Pak. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi jemaat saat ini, maka pelayanan konseling pastoral perlu untuk ditingkatkan. Itu bagian klarifikasi Pak. Oke Pak, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kalau saya sarankan, yang pernyataan dari William itu jadi klarifikasi. Yang klarifikasi itu jadi jaminan. Oh iya, oke siap Pak. Ya. Iya, Karena oke siap Pak. dia akan menghubungkan kan data dengan klaim, itu berarti jaminan lebih cocok begitu Pak. Bagaimana Pak Riki? Siap Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Nah, seperti itu ya. Iya, terima kasih Pak. Silakan ditutup lagi Pak. Jadi ini semua membuktikan Bapak Ibu, tidak ada yang susah. Jadi kalau Bapak Ibu mau kerja keras, mau menulis karya ilmiah yang bagus, kerja keras, saya yakin pasti bagus, bisa. Kata kami tinggal membimbingnya. Tapi jangan suruh kami mengerjakan tulisan-tulisan ilmiah Bapak Ibu, gitu ya. Jangan suruh, karena yang mengerjakan itu adalah Bapak Ibu. Kan saya selalu katakan, saya itu tidak bisa membantu menuliskan tesis atau skripsi. Bapak Ibu nggak bisa. Yang bisa menuliskan skripsi atau tesis adalah yang mereka sendiri yang punya keahlian. Dosen hanya membimbing. Nah, kalau dosennya membuatkan itu, waduh aneh sekali. Dan kasihan sekali, apa gunanya itu untuk mahasiswanya, gitu ya. Karena itu memang kalau menulis memang itu kesempatan untuk setiap mahasiswa. Ya, jadi dosen hanya memberikan bimbingan, ya, supaya ada arahan-arahan lah. Jadi kalau saya lihat itu bisa dilatih. Jadi Pak Riki itu ya meskipun ada sedikit-sedikit, tapi kan nggak apa-apa kan, bisa dilatih seperti itu. Dan itu semuanya sudah terlihat kan, bahwa memperbaikinya kan mudah kalau pakai struktur. Gimana Pak Riki? Iya Pak, sangat membantu Pak. Luar biasa. Jadi kita seperti lihat aja gitu loh, oh ini strukturnya ini, oh kurang cocok, dipindahkan gitu kan. Iya, nanti Iya, lama-lama kita tidak perlu pakai itu lagi Pak. Kalau Bapak sudah terlatih seperti itu. Tapi sementara ini, sebelum jadi pakar dulu, belum banyak tulis di artikel, buat begitu dulu aja Pak. Gitu, saat saya nanti dikembangkan ya. Gimana ya, Pak Riki, setuju? Setuju Pak, terima kasih Pak. Ya, baik ya. Saya berharap sih Pak Riki juga terus menghasilkan karya-karya ya, tulisan-tulisan, makalah-makalah di kesempatan yang bagus dibuat gitu kan. Dan nanti kita bisa terbitkan ya.
Iya menerbitkan Pak, jurnal. saya iya terbeban juga Pak untuk pengembangan gereja kan Pak begitu. Karena kita dalam bidang pelayanan pastoral, bisa melihat ya itulah Pak melatar belakang tadi saya tulis itu karena melihat memang belakangan ya jemaat kita banyak yang mengalami kesulitan keuangan dan masalah keluarga utamanya. Sehingga Ya, memang bagaimana kita sebagai gereja Pak menurut saya itu bagian konseling pastoral itu sangat dibutuhkan menurut saya Pak Sarjan dan itu mungkin jadi bahan pemikiran Pak buat saya. Oke Pak, makasih. baik Pak Riki, bagus itu Pak. Ya Bapak mesti dalami dan nanti setelah Bapak mendalaminya, Bapak menuliskan supaya terus bisa berkembang dan bisa juga dinikmati oleh banyak orang, Pak. Ya, Bapak jadi memberkati banyak orang ya dengan karya-karya Bapak, pengembangan ilmu konseling dan juga bagaimana orang melaksanakan konseling dengan benar gitu kan. Dan itu juga akan membuat Bapak terus berkembang sekali ya, Pak Riki ya. Iya Jadi Pak. ya saya pikir ini cukup jelas ya contoh-contohnya gitu ya, bahwa penggunaan struktur itu sangat menolong. Ya, yang penggunaan struktur. Kalaupun pertama-tama kita katakan mungkin ada yang berpikir, ah seperti anak-anak saja, gitu kan. Kalau belajar memang begitu prosesnya. Kalau belajar, kita coba belajar sepeda yang belum pernah naik sepeda, ya pasti belajar sama lah dengan yang baru. Tapi kalau sudah nanti maju, pasti akan berbeda lagi pengembangannya untuk yang berbakat, gitu ya. Untuk yang punya wah banyak interestnya, banyak waktu, pasti berbeda gitu. Tapi secara standar umum ya seperti kelima, Bapak Ibu sudah menguasainya. Secara khusus di dalam menuliskan karya ilmiah berupa tesis diharapkan dipraktekkan supaya tesis kita ini jadi berguna untuk masyarakat, untuk gereja. Kan nanti kan tesis-tesis Bapak Ibu ini kan ditaruh di repositori. Kemudian juga dibuat karya dalam bentuk jurnal. Jadi pendidikan tinggi itu mesti memberkati banyak orang. Kita kan di akademisi nih harus memberkati banyak orang, memberkati gereja, masyarakat, gitu ya. Nah, itu kita harapkan jangan kita duduk di pendidikan tinggi hanya sekadar mendapat gelar-gelar yang mentereng gitu. Saya pikir gelar-gelar mentereng itu tidak terlalu perlu kali ya. Nah, walaupun ijazah itu menunjukkan kita pernah kuliah gitu ya, tapi yang kita harapkan adalah kompetensinya. Baik, ada lagi selain Pak Riki yang masih belum, nampaknya masih ada nih, masih beberapa orang yang belum muncul ini. Siapa yang mau? Silakan. Saya Pak. Silakan. Silakan Bu. Iya, coba. Pak. Ya, saya. Ya. Tidak kelihatan Pak di layar. Belum terlihat dah. Oh iya, enggak Pak. Coba. Ya, tapi belum dokumennya belum. Oh iya. Nah, ya. Nah, ya. Bisa Pak? Ya, bisa lebih sedikit nggak? Oh iya, coba Pak. Ya, Begini, Pak. ya. Coba. Oke. Coba baca Pak. Banyak pemuda dan remaja gereja yang kurang berminat dalam mengikuti ibadah pemuda. Anak-anak muda lebih tertarik dengan komunitas sekuler mereka dibanding dengan beribadah di gereja. Hal ini dikarenakan kurangnya kreativitas dalam pelaksanaan ibadah serta kurangnya peran gereja dan rohaniawan dalam merangkul mereka. Dalam tulisan Stefanus Kalis, karya Kristus sebagai dasar penginjilan di dunia Kristen, Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika 2020, masalah berkurangnya minat anak muda dalam bergereja dikarenakan kurangnya kesadaran dan paham dari gereja serta pemimpin-pemimpin gereja seharusnya memiliki akan peranan gereja dalam hidup sosial, yakni pengontekstualisasian Injil Yesus Kristus pada masalah konkret yang terjadi saat ini. Pelayanan yang relevan sangat dibutuhkan sebagai jawaban untuk mewujudkan Injil Yesus Kristus bagi kaum muda. Dengan memperhatikan situasi dan kondisi ini,
maka pelayanan dalam ibadah kaum muda harus ditingkatkan lagi. Ya, bisa. Boleh, Pak? Ya, hilang itunya tulisan. Oh, Nah, iya, Pak. bisa jelaskan mana klaimnya? Banyak pemuda Klaimnya ya. itu, ya banyak pemuda dan remaja gereja yang kurang berminat dalam ibadah pemuda. Ah, ibadah pemuda. Terus selanjutnya? Untuk datanya, anak-anak muda lebih tertarik dengan komunitas sekuler mereka dibandingkan dengan beribadah di gereja. Oke, datanya ada ya. Iya, Pak. Oke, Ada. terus? Nah, hal ini dikarenakan kurangnya kreativitas dalam pelaksanaan ibadah serta kurangnya peran gereja dan keharuman dalam hidup mereka. Oke. Data lagi ya tulisannya. Oke. Data lagi. Ya, terus? Selanjutnya adalah ini jamnya ya, dalam tulisannya Stefanus Kalius, karya Kristus sebagai dasar penginjilan di dunia Kristen, Fidei, Jurnal Teologi, Sistematika, dan Statistika nomor 1/20, masalah berkurangnya minat anak muda dalam bergereja dikarenakan kurangnya kesadaran dan paham dari gereja serta pemimpin-pemimpin gereja seharusnya memiliki akan peran gereja dalam hidup sosial, yakni mengkontekstualisasikan Injil Yesus Kristus pada masalah konkret yang terjadi saat ini. Pelayanan yang relevan sangat dibutuhkan sebagai jawaban untuk mewujudkan Injil Yesus Kristus bagi kaum muda. Terus? Selanjutnya, terakhir Pak, dengan memperhatikan situasi dan kondisi ini, maka pelayanan dalam ibadah kaum muda harus ditingkatkan lagi. Oke, itu pernyataan kebenarannya ya, simpulannya ya. Iya. Yang terakhir, betul ya. Ya. Baik, baik. Ada pertanyaan, Bu, yang ingin ditanyakan? Iya. Bisa ya, udah bagus kok. Baik ya. Iya. Ya, bisa ya. Bisa ditambahkan tentang pandangan pakar, tapi udah oke. Ya, silakan ditutup. Iya. Ya. Tadi meskipun baru 3 sudah oke, baik ya. Jadi ada pernyataan posisi, ada data, beberapa data, kemudian ada pernyataan kebenaran atau berupa kesimpulannya lah gitu ya. Seperti itu. Kemudian mau dikembangkan lagi bisa. Kembangkan lagi adalah tunjukkan penelitian-penelitian terkait tentang itu. Ya, terkait misalnya di mana yang ada orang melakukan penelitian bahwa ibadah itu memang makin ditinggalkan. Atau kemudian di mana juga ada buku-buku atau pakar-pakar yang menjelaskan tentang itu. Nah, tapi tadi udah pakai jurnal juga bagus ya. Ada beberapa jurnal juga bagus karena jurnal itu biasanya sih nggak selalu ya. Sudah ada reviewernya gitu ya. Walaupun ya tentunya juga lihat jurnalnya gitu ya. Seperti itu ataupun buku-bukunya mesti dilihat apakah dia adalah memenuhi standar-standar penulisan karya ilmiah begitu ya. Karena tidak semua buku memenuhi standar-standar demikian gitu ya. Tapi pada prinsipnya saya lihat kebanyakan sudah bisa ya untuk menyusun-nyusun seperti itu langkah-langkahnya. Tinggal mengembangkannya ya. Nanti kita membuat variasi-variasinya boleh ya kan. Sekarang ini kan tapi yang penting ini kita konsisten dulu. Ya, tepat dulu hal ini. Nanti kalau bisa kalau kita menulis panjang kan kita mesti bervariasi juga. Kemudian yang kedua adalah tergantung datanya juga kan. Bisa tadi kan kalau yang saya jelaskan ini sebenarnya lebih kepada deduktif. Tapi bisa juga diinduktifkan. Klaimnya ditaruh di paling bawah. Datanya di atas data 1, data 2. Tapi biasanya kalau tulisan karya ilmiah yang paling bagus adalah harus ada klaim, harus ada data, datanya jangan satu. Apalagi membuat definisi. Buatlah definisinya itu datanya harus ada 3, gitu kan. Kemudian Bapak Ibu menyimpulkan tuh definisi itu atau buat pernyataan kebenaran.
Nah, kesimpulannya itu harus ada klarifikasi. Klarifikasi tadi ada 3 kan. Kalau dukungan ya boleh. Nah, dukungan itu berarti kan mendukung klaim kita. Kalau bisa, kalau mau kuat lagi dukungannya jangan 1 atau 2. Dukungan bisa berupa penelitian yang sejenis, bisa juga pandangan pakar. Nah, kalau sudah begitu argumentasinya kan kuat. Nah, kalau Bapak Ibu kuat banyak seperti itu, siapa yang berani bantah gitu? Sorry ya. Siapa yang berani bantah? Itu kan jelas semua. Mau bantah silakan aja, data-data itu yang berbicara gitu kan. Kalau saya kan bilang begitu, Anda mau bantah khotbah saya silakan. Ada data-datanya, lawan aja tuh data-data, jangan lawan saya. Saya kan hanya menjelaskan data-data itu gitu ya. Kalau pernyataan saya salah, ya silakanlah tunjukkan data-datanya supaya saya memperbaiki diri. Kan begitu kan? Nah, kita ini kalau akademisi begitu, jangan ngotot-ngototan. Ya, jangan ngotot-ngototan saling berkelahi gitu. Malulah kita ya di akademisi ini kadang-kadang ya. Ya berantem terus, untuk apa sih berkelahi seperti itu gitu ya. Katanya akademisi gitu kan. Ya, ya kalau memang punya argumen ya silakan argumen gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi gereja juga bisa lebih terus maju lah ya, berpikir ya mengembangkan gitu. Seperti itu. Dan kita juga bisa bekerja sama dengan berbagai gereja. Kita bisa bekerja sama dengan semua orang, kenapa tidak bisa bekerja sama dengan berbagai denominasi gereja, kan itu ya, seperti itu. Dan itu akan memperkuat kita. Nah, ini bisa dikembangkan lewat penelitian-penelitian. Jadi keributan orang ini adu argumentasi doktrin, ya silakan saja. Kalau dia buat klaim, ini begini, ya silakan, mana datanya. Dan kemudian kita saling membagikan data. Tidak usah saling berperang, saling marah-marah, nggak perlu. Yang perlu dicari adalah bagaimana membuktikannya, gitu kan, argumentasinya, datanya, itu aja, tugas kita hanya itu. Ya, dan saya pikir nanti Bapak Ibu kalau sudah berlatih ini nanti bisa mengembangkan lebih lanjut. Dan nanti kita juga akan berusaha mengumpulkan data. Jangan lupa ya, saya sudah katakan seperti dari kemarin dan juga tadi Ibu Yeni mengingatkan juga bahwa utamanya adalah bagaimana riset itu, pengumpulan datanya itu. Maka itu ada penelitian dulu kan, metode penelitian. Jadi waktu kita mengumpulkan data itu, kita harus pandai-pandai menyimpan data itu. Tadi kan saya selalu katakan kepada teman-teman kan yang menghapus, jangan dihapus. Siapa tahu kata-kata itu penting. Dulu, pada waktu saya menjadi penulis media di koran, yang sering menulis opini, itu saya selalu menyimpan tulisan-tulisan saya yang tidak tembus. Nah, karena itu kadang-kadang saya pernah ada teman magang di situ, program magister, karena saya dulu menulis terus, dia malas menulis, saya bilang begini, kamu sih enak ya jadi mahasiswa, nulis asal saja, kemudian dapat nilai. Kami ini peneliti, ini penulis ini, sudah nulis sungguh-sungguh, kalau nggak terbit di koran, tulisan kita dibuang ke tong sampah. Enak ya kalian ini, kita ini bekerja keras loh, makanya tolong dihargai gitu. Kalau begitu, mungkin ya namanya juga orang menulis ya. Jadi memang kita kerja keras pada waktu itu, seperti itu supaya kita menembusnya. Dan karena itu saya simpan semuanya. Nah, karena saya simpan data-data itu, suatu saat saya pernah, masih ingat dulu saya, waktu ada peristiwa Adam Air kan ya, yang jatuh itu. Kebetulan salah seorang yang datang itu, yang meninggal itu, situ adalah saya kenal. Tapi kemudian kan beritanya kan ngawur-ngawur itu, nggak jelas. Nah, saya tulislah di koran itu. Pagi saya tulis, sore sudah terbit di koran. Kenapa? Karena data saya lumayan, teori-teori saya ada. Begitu saya kumpulkan data-data, saya masukkan, tembus itu di koran. Kan kalau di koran kan pertarungannya dengan banyak pakar kan ya. Itu bisa tembus cepat seperti itu. Nah, kenapa? Karena saya menyimpan tulisan-tulisan itu, data-data itu. Nanti kemudian saya gabungkan. Jadi saya sarankan Bapak Ibu, ya, tapi mesti pinter-pinter buat filingnya. Jadi misalnya kalau kita buat draft itu ingin diperbaiki, draftnya jangan dibuang. Nanti bisa kita panggil lagi kan. Kita kan udah capek-capek itu. Makanya kalau pertama baca itu kan ditulis, jangan dibuang gitu loh. Dan kemudian kalau sudah dibaca, ditulis, jangan langsung diperiksa. Gitu. Nggak usah, biarkan aja nanti. Besoknya gitu.
Jadi kita sudah lebih fresh, sudah lebih juga nggak sayang-sayang. Kalau kita langsung periksa revisi, pasti kurang banyak revisinya. Kenapa? Karena kita udah capek-capek ngumpulin data kan, masa kita main revisi? Nggak mau kita biasanya. Tapi simpen dulu, kemudian dibuat draft baru lagi saat keduanya. Nah itu kita betul-betul revisi dengan tegas. Ya keras yang keras, supaya maksudnya supaya kita tuh jangan kadang-kadang kalau kita tuh mengkritik tulisan kita sendiri itu kita sayang. Tapi kalau kita baru nulis, tapi kalau sudah besoknya bangun tekad untuk memperbaiki, merevisi tulisan kita. Nah seperti itu. Tapi draftnya sudah tersimpan. Jadi kita tidak kehilangan kalau tiba-tiba sudah terhapus, kita ingin menuliskan yang sudah pernah kita tulis, kita bisa ambil lagi. Seperti itu ya. Nah inilah Bapak Ibu, kecanggihan-kecanggihan ini kita mesti manfaatkan. Kalau Bapak Ibu yang pintar di komputer tuh bagus. Kalau saya ini kan zaman dulu ya, zamannya waktu kuliah pakai WordStar gitu ya. Tahu kan WordStar itu ya? Ada yang masih ingat nggak? Ada nggak? WordStar itu pakai itu memang, waduh lucu sekali dulu zaman dulu tuh waktu kita kuliah begitu ya. Apalagi waktu saya masih kuliah di APP, ada penjelasan tentang komputernya hanya di dosen. Kita nggak ada yang punya begitu. Itu tahun berapa ya? Tahun 80-an ya. Nggak ada yang punya. Tahun lama sih masih tahun 80 berapa ya? 86 apa ya? Seperti itu. Jadi bayangkanlah kalau seperti itu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekarang kan sudah banyak kemajuan, ya kemampuan. Jadi manfaatkanlah itu. Harap lebih baiklah dari saya ini ya. Jadi saya berharap ada penulis-penulis yang jauh lebih bagus lah dari saya nih, dari dosennya. Harusnya memang muridnya lebih bagus. Jangan dosennya lebih bagus terus, muridnya lebih bagus. Biasanya ada murid-murid yang mahasiswa yang lebih bagus gitu dari dosennya. Ya, seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Masih mau coba lagi yang belum? Sayang loh kalau nggak dicoba. Oh Pak, mau nyoba Pak. Saya Pak boleh. Oh, iya. Siapa? Silakan Bu Paroni Jini. dulu, abis Paroni. Saya terakhir aja Bu. Bu Jini iya. dulu deh. Silakan Bu ini kata Gitu ya, ladies first ya. Oke. Saya coba ya Pak Binsar dan teman-teman. Silakan Bu. Saya ngerjainnya kayaknya kurang dari 15 menit Pak, di sela-sela waktu istirahat makan siang. Luar biasa ya. Bukan luar biasa Pak, jadi kemungkinan besar banyak yang harus dikoreksi. Saya nggak pegang data, nggak pegang buku, cuman saya mencoba aja. Ya. Jadi saya pilih klaim atau pernyataannya doa dalam kehidupan orang Kristen memegang peran penting. Terus datanya karena saya nggak ada literatur, ya udah saya masuk dulu aja gini Pak. Harusnya kan ada literatur penulis siapa atau apa gitu ya. Baik. Orang Kristen mengibaratkan doa itu sebagai nafas bagi kehidupan kekristenan mereka. Orang-orang Kristen yang tidak berdoa akan merasakan kelesuan rohani, merasa jauh dari Tuhan dan tidak memiliki kuasa. Ini pemikiran saya, data yang bagian pertama. Ya. Kemudian yang kedua, dasar kebenarannya, kembali karena nggak pegang literatur, ya saya adanya Alkitab gitu Pak. Saya masukkan ayat-ayatnya, mungkin saya nggak perlu bacakan ya, baru kemudian dukungannya, orang Kristen yang memiliki kehidupan doa yang rutin akan merasakan kuasa Allah yang mengalir dalam kehidupannya, melihat jawaban-jawaban doa dan mengalami hal-hal luar biasa dalam kehidupannya. Nah, mohon diberikan masukannya Pak Binsar. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kalau saya lihat sih tulisan seperti ini sudah baik ya, sudah bisa tinggal untuk terus dikembangkan lagi ya. Berarti ya tidak ada masalah, hanya tinggal terus diperbaiki di hal-hal yang perlu diperbaiki. Misalnya saja contohnya ya, doa dalam kehidupan orang Kristen memegang peran penting. Kemudian kan Ibu Yeni ini menarik orang Kristennya yang mau diulangi. Jadi doa dalam kehidupan orang Kristen ya. Berarti kan yang mau ditarik orang Kristen ya mengibaratkan doa itu sebagai nafas kehidupan kekristenan mereka. Ya, mungkin kekristenan mereka itu ya. Mungkin kekristenan ini apakah perlu diulangi gitu ya. Cuma kadang-kadang dalam tulisan-tulisan populer boleh saja, tapi kalau tulisan yang ilmiah sebaiknya jangan banyak perulangan gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi kemudian kalau diganti orang Kristen itu jangan berulang sebaiknya. Bisa ada penggantinya, cari paralelnya apa gitu ya. Seperti itu ya. Kalau tadi kan sudah kata orang Kristen, kemudian orang-orang Kristen gitu ya.
Nah, ini yang benar yang mana gitu ya? Mungkin kalau dari ya, Misalnya saya ganti dengan mereka gitu. Mereka bisa. mengibaratkan itu sebagai nafas kehidupan rohani mereka, Ya. kehidupan rohaninya gitu. Ya, bisa juga. Jadi kehidupan, Ya, terus kehidupan kekristenan nggak apa-apa Pak. Hah? Kehidupan, kita diam. kehidupan rohani mereka, kehidupan rohani itu ya. Orang-orang Kristen yang berdoa akan merasakan orang-orang Kristen yang berdoa akan merasakan kesusahan rohani. Yang tidak berdoa, Oh, yang tidak berdoa akan merasakan kesusahan rohani. oke. Karena saya mencoba mengkaitkannya dengan kalau doa sebagai nafas kehidupan rohani gitu ya. Ketika tidak berdoa kan berarti kan istilahnya pernafasannya tidak normal gitu Pak. Betul, ya. Berarti lesu rohani gitu kan. Betul. Atau mungkin terlalu jauh lompatannya dan perlu kata penghubung. Apa? Enggak sih. Jadi begini, Bu. Jangan dihapus dulu. Jadi kan tadi Ibu tuliskan pertama kan doa dalam kehidupan orang Kristen memegang peran penting. Ini kan kemudian data nih kan, mereka maksudnya kan siapalah orang itu. Bisa sih ada jangan apa? Mungkin sebutannya sekolah siapa gitu X mengibaratkan doa itu sebagai nafas bagi kehidupan rohani gitu kan. Nah, X gitu kan. Kemudian gitu ya. Ada spesifik gitu kan ya Pak ya? Ya. Oke. Ya, jadi langsung aja Bu. Jadi maksudnya kalau memang orang-orang itu jangan diulang lagi. Mungkin tanpa doa gitu. Mungkin tanpa doa ya. Langsung ya. Jangan langsung gantinya. Ya, bisa dia transisikan tanpa doa ya, kehidupan jangan kehidupan Kristen ya. Menjadi jauh ya, menjadi lesu atau jauh dari Tuhan dan tidak memiliki kuasa. Ya, dan gitu. Ini tanpa doa mereka akan merasa rohani gitu Pak. Tanpa doa, jangan pakai mereka kali ya. Tanpa doa, kehidupan merasakan. Tanpa doa mereka akan merasakan tanpa doa kehidupan rohani Kristen, ya Kristen aja ya, menjadi lesu ya, menjauh dari Tuhan gitu ya, dan tidak memiliki kuasa. Oke, bisa lah ya. Lesu. Mungkin gini ya, menjadi lesu dan tidak memiliki kuasa karena jauh dari Tuhan gitu. Ya boleh lesu ya. Dikarenakan langsung aja karena memiliki kuasa karena dikarenakan jauh dari Tuhan. Oke boleh. Atau karena jauh dari Tuhan nggak apa-apa. Oke. Kenapa harus pakai kata dikarenakan ya? Karena jauh dari Tuhan kan bisa ya. Itu Pak belum biasa Pak. Harus belajar tata bahasa yang dari Bapak kirim tuh. Terus kemudian Ibu tulis lagi Yakobus gitu ya. Nah pertanyaannya sih adalah jadi ya kenapa ya di Yakobusnya Ibu taruh di dasar kebenaran, bukan di pernyataan posisi Ibu. Harusnya kan yang pernyataan posisi Ibu, orang Kristen yang memiliki kehidupan doa yang rutin akan dengan demikian dapat dipahami orang Kristen yang memiliki kehidupan doa rutin akan merasakan kuasa Allah yang mengalir dalam kehidupannya, ya kemudian terus dan mampu melihat atau jawaban-jawaban doa ya, dan mengalami hal-hal yang biasa dalam kehidupannya. Nah Yakobusnya taruh di bawah Bu. Sebagaimana dikatakan oleh Yakobus, dia kan menjadi dasar hukumannya kan Alkitab kan. Jadi sesudah data yang ini saya tuliskan dukungan ini, baru kemudian Yakobus ini bisa di dasar kebenarannya di bawah. Iya, klarifikasinya, maksudnya mendukung. Ayat itu kan mendukung pernyataan Ibu kan. Ya. Gitu. Jadi argumen-argumen Ibu yang ditambahkan data-data dari buku-buku itu, terus didukung lagi oleh dukungan ayat yang kuat itu gitu. Ya kan dia jangan jadi pernyataan kebenaran gitu. Pernyataan kebenaran kan maksudnya dalam arti kata ini kesimpulan Ibu kan.
Bukan berarti kebenaran Alkitab maksudnya. Jadi pernyataan kebenaran itu kesimpulan, gitu. Pernyataan posisi gitu loh. Pernyataan posisi penulis kan. Nah, pernyataan posisi penulis itu didukung firman Tuhan, Alkitab, nah gitu. Jadi dia mesti klarifikasinya di bawah gitu. Oh, berarti ini ya, tapi benar Pak, kalau yang Yakobus ini sampai sini itu dasar kebenarannya betul atau ini yang disebut dukungan? Dia jadi dukungan, Bu, klarifikasi. Oh, Klarifikasi gitu. oke. Wah, itu Alkitab gitu kan. Kalau dasar kebenaran ini kan maksudnya isinya pernyataan posisi Ibu. Oh, Nah, pernyataan dasar kebenaran itu maksudnya bukannya apa dasar pernyataan posisi sebenarnya. Ya. yang ini betul Pak, pernyataan posisi yang ini. Ah, Hmm. seperti itu juga lah gitu ya, semacam itu. Jadi lebih tepatnya seperti itu, kesimpulan gitu ya. Gitu. Ya. Kalau seperti ini susunannya oke Pak. Hah? Kalau susunan seperti ini oke ya. Oke, tapi tadi Yakobusnya di belakang ya, udah ya. Betul, betul. Oke, ya. Jadi ini klaimnya, terus misalnya ada tokohnya siapa, saya kutip itu jadi data gitu ya Pak ya. Terus misalnya dari data-data itu saya mengambil apa sintesanya, saya mengutarakan kesimpulan saya seperti itu Pak. Tapi didukung lagi dengan istilahnya apa ini sini dalam hal ini misalnya firman Tuhan gitu ya. Ya, bisa pernyataan Alkitab, bisa dukungan pakar, bisa riset-riset yang serupa, Bu. Gitu. Jadi ini yang ketiga itu pernyataan posisi itu, atau kita sebutnya sebenarnya pernyataan kebenaran itu. Pernyataan kebenaran itu maksudnya adalah bahwa klaim kita itu sesuai dengan data. Jadi bisa dikatakan kesimpulan lah ya, seperti itu. Maka itu ketika kita mengatakan kenapa kita buat pernyataan itu, nah dukungannya yang paling jelas adalah dari Alkitab, karena yang di atasnya kan pandangan pakar kan, gitu. Boleh. Tapi di bawahnya lagi riset-riset yang sejenis boleh. Gitu. Argumentasinya di bawah ini dukungan misalnya ada riset sejenis gitu. Ya, riset sejenis. Jadi itu klarifikasi ya, Bu ya. Klarifikasinya berupa dukungan kan. Membuat clear, membuat jelas loh bahwa pernyataan kebenaran saya ini ada dukungannya loh gitu. Dukungannya ada pertama dari Alkitab gitu kan, dari riset dahulu begitu. Kalau yang pertama kan Ibu mengklaim ini loh doa penting. Nah, ini datanya nih. Ada apa dari pandangan pakar, penelitian gitu kan. Tapi kemudian begitu Ibu menyimpulkan, itu kan dari penelitian Ibu sendiri. Betul. Nah, kemudian Ibu memberikan contoh penelitian sejenis sama mendukung pernyataan Ibu. Ya, pernyataan pakar atau pandangan Alkitab. Nah, seperti itu. Itu namanya klarifikasi. Gimana? Cukup jelas nggak, Bu? Lumayan Pak, tapi harus saya coba lagi ya Pak ya, supaya lebih jelas. Thank you Pak Binsar, makasih. Silakan Pak Roni. Ya, silakan. Ya, terima kasih Bu Jenny, Pak Binsar. Mohon share screen. Silakan Bu. Salam Pak, udah Pak. Ya. Ini saya bacakan atau gimana Pak Binsar? Boleh, Ibu Bapak bacakan mana klaimnya, mana datanya, mana pernyataan kebenaran, mana klarifikasinya. Jangan lupa ya 4 tadi. Belajar adalah hak dasar dan kegiatan seumur hidup yang harus dilakukan oleh semua manusia. Ini adalah klaimnya. Ya. Terus menurut City Morgan dalam buku Introduction to Psychology 1961, belajar adalah suatu perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang lalu. Ringkasnya, ia mengatakan bahwa belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Ini adalah datanya, Pak. Ya. Terus dukungannya di sini, Pak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan ini, Pak. Saya seperti itu, Pak Binsar. Mohon koreksi, Pak. Jangan pakai paragraf baru. Nyambung aja dulu. Ya, kenapa? Kenapa paragraf baru, Bu? Karena menurut saya kepanjangan, Pak, yang di sini, Pak. Jadi saya bagi supaya bacanya lebih enak, Pak. Iya sih, kalau tulisan koran nggak apa-apa. Tulisan ilmiah, apa sih ya. Oke. Jadi ini di atas ya, Pak? Iya. Jadi dari pengertian di atas, itu dong masih satu paragraf. Gimana, Pak? Itu kan masih dari satu paragraf. Kenapa dari pengertian di atas ya?
Jadi ini saya dukungan Pak, karena dari datanya Pak yang di sini, dari City Morgan ini Pak. Ya, oke. Ya memang kalau Bapak buat paragraf baru, kalimatnya betul. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran adalah sesuatu kegiatan yang menggunakan teknik atau cara dalam interaksi dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan penguatan kemampuan kognitif afektif promosi motorik. Dengan demikian, strategi pembelajaran berarti, nah ini harus dipisahkan itu Pak. Baik, Itu Pak. makanya itu di atas saja, ya. Yang dengan demikiannya, ya itu dia. Dengan demikiannya bawah dipindahin Pak. Nah itu kan agak beda itu. Oh, siap Itu Pak. sudah strategi kan. Kalimat utamanya strategi pembelajaran, itu berbeda. Padahal Bapak buat di klaimnya adalah belajar adalah hak dasar kan. Iya. Nah, karena mungkin kepanjangan karena Bapak gabung dua kalimat utama jadi kepanjangan. Gitu. Oke? Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Binsar. Nah, itu dia. Kalau begitu nanti kalau Bapak mau tambahkan lagi, bisa juga riset-riset terkait itu ya, atau pandangan Tapi pakar. datanya ditaruh di sini ya Pak ya, riset-risetnya ya Pak ya. Maksudnya Di sini enggak, Pak, boleh Pak. dukungan Pak, klarifikasi tambah. Ini kan Bapak baru sampai Oh, di pernyataan kebenaran kan. Belum ada iya. klarifikasi Pak ya. Klarifikasi itu berupa dukungan Pak, pandangan pakar atau penelitian sebelumnya. Oh, baik. Di apa? Di setelah psikomotorik itu Bapak buat ringkas saja gitu ya. Kan ini kan Bapak sampai 3 ini. Klaim, data, ya kan? Dan kemudian pernyataan posisi, pernyataan kebenaran kan? Simpulan kan? Nah, Bapak kan belum sampai klarifikasi kan? Klarifikasinya kan dukungan kan? Dukungan pakar atau penelitian yang apa? Sebelumnya. Nah, seperti itu Kalau Pak. menurut saya ini, saya pikir City Morgan ini itu Pak, selain data juga dukungan Pak. Nah, kalau Bapak buat di situ, dia data. Oh, baik-baik Pak. Ya, boleh memang. Tapi Bapak itu menempatkan dia sebagai data. Karena Bapak buat klaim itu berdasarkan pernyataan City Morgan. Jadi dia data. Jadi Bapak sudah membaca bukunya dia gitu loh. Dan dari baca bukunya dia, Bapak membuat klaim. Iya, betul. Nah, tapi kemudian Bapak baca buku, tapi bukan penelitian dari City Morgan. Hanya ada yang yang menjelaskan tentang City Morgan, dia mendukung City Morgan. Nah, itu namanya dukungan. Baik Pak. Nanti Pak ya. Itu kalau dukungan ditaruh di sini ya Pak ya? Ya, dukungan atau klarifikasi Pak situ. Supaya dia lebih Baik. jelas gitu. Kalau dari situ kan, Bapak kan baru mengatakan dari pengertian di atas kan baru Bapak sendiri yang menyimpulkan. Ya kan? Bapak memang menyebut Ya, Pak. City Morgan. Nah, tapi Bapak menyimpulkan, Bapak mesti membutuhkan lagi riset-riset sejenis atau pandangan pakar selain City Morgan. Kalau bisa, yang menjelaskan City Morgan. Gitu. Kalau bisa ya. Jadi ada apa? Ada kaitannya gitu loh. Jangan terlalu jauh larinya. Gitu, Pak. Tapi pada prinsipnya dasarnya sudah oke nih. Jadi jangan lupa Pak. Jadi strukturnya itu ya klaim, kemudian data, kemudian pernyataan posisi, kemudian klarifikasi Pak. Nah itu kan data Pak ya. Begitu Bapak bilang itu data ya kan. Ya, kayak itu klaim betul. Kemudian City Morgan data, dan kemudian Bapak dia paling kalau dari pengertian di atas itu masuk itu Pak, pernyataan kebenaran. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan itu pernyataan kebenaran. Oh iya. Tapi sayangnya Pak, ya Bapak buat strategi pembelajaran. Harusnya Iya, Bapak bilang kegiatan pembelajaran seumur hidup, gitu loh. Seperti yang di atas. Nanti Pak ya, jadi kalimat kata kuncinya jangan sampai hilang Pak. Kan Bapak di atas kan ada kegiatan pembelajaran seumur hidup. Oh bukan itu Pak. Ya Pak. Oh dulu Pak ya. Kegiatan pembelajaran. Pembelajaran ya. Iya. Kegiatan belajar adalah hak dasar. Oh gitu. Tadi saya belajar adalah hak dasar kegiatan seumur hidup, Pak. Oh nggak apa-apa belajar kan kenapa dirubah? Oh. Saya nggak bilang rubah itu Pak. Siap. Tapi
Waktu Bapak buat ini, waktu Bapak buat kesimpulan, coba Bapak perhatikan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran. Kata kuncinya beda, Pak. Oh, Bapak di atas buat kegiatan belajar, toh? Atau belajar, toh? Tapi di bawahnya Bapak buat strategi pembelajaran. Bahwa belajar adalah suatu kegiatan, gitu. Jangan strategi, Pak. Jadi sama dengan kata di atas, Pak, kata kuncinya mesti sama. Bahwa belajar, bukan bahwa belajar, atau belajarnya, Pak. Belajar. Nah, kan Bapak di atas sudah ada suatu kegiatan yang menggunakan teknik atau cara dalam interaksi dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pelajaran. Penguatan kemampuan. Nah, jadi kata kuncinya mesti ditarik, Pak. Walaupun sebenarnya kan Bapak buat strategi, tapi karena Bapak tulis di atasnya itu adalah belajar, gitu. Kalau Bapak mau berubah ini, di atas mesti diganti, Pak, strategi belajar, strategi pembelajaran. Jadi mesti ada koherensi, Pak. Itu, Pak, ya. Iya, Pak, terima kasih. Paham, Pak, ya. Jadi Bapak mesti ketat sekali kalau kalimat itu. Jangan sampai ada kata kuncinya berbeda, Pak, dari setiap kalimat itu. Kalau Bapak kalimat utamanya, kan kalimat utama, kata kuncinya apa? Jangan berubah sampai di dokumen, itu nggak boleh berubah. Cukup jelas, Pak, ya? Iya, Pak. Iya, tapi udah bagus loh, Pak, lihat titulan itu. Tapi jangan lupa, Pak, sumber-sumbernya juga seperti yang Bapak buat itu sudah ada betul. Jadi setiap itu ada sumber-sumbernya, Pak, ya. Oke. Berarti kurang dukungan pakar aja ya, Pak, ya, nanti ya? Ya, dukungan pakar. Kalau nanti Bapak mau dalamin dukungan pakar atau penelitian-penelitian yang sejenis dengan Bapak, ya. Kan nanti ada kan? Ini kan dibuat kalau di pembahasan begini biasanya. Oke? Dukungan pakar ya. Pak. Ya. Ya, terima kasih. Silakan Pak Roni ditutup kembali. Saya mau coba, Pak. Ya, Mas Tano. Silakan, Pak. Pak Binsar, Pak Tano, punten sebelum dilanjut Pak Tano, Pak Binsar saya mau tanya, tadi kan itu anggaplah komponen ya atau struktur paragraf. Apakah setiap paragraf harus begitu, Pak? Atau yang seperti yang Bapak bilang ada nanti kalau misalnya paragraf pembuka, isi, penutup? Kalau dia utamanya di pembahasan. Pak Roni bisa bantu ya? Pembahasan, ya nanti bisa. Tapi kalau di paragraf pendahuluan, Ibu cukup 3 bisa. Cukup 3. Ya. 3 apa maksudnya, Pak? Yang tadi klaim, data, dan itu pernyataan kebenaran. Itu paragraf pembuka. Ya. Bukan ya, kalau di bagian paragraf awal itu cukup itu. Data, klaim, data, pernyataan kebenaran. Itu sudah cukup jelas. Tapi kalau dibahas, Ibu perlu dukungan datangan pakar dan penelitian sejenis. Biasanya itu lebih banyak di pembahasan. Ya, pembahasan. Ya. Makasih, Pak. Silakan, ini siapa nih? Silakan, Pak. Mana Pak Stano? Iya, Pak, bantu Pak Roni. Iya, Pak. Nah. Ya ini, Pak. Terima kasih Pak Binsar. Saya ingin coba apakah betul enggak. Ya, saya akan bawa coba tentang pendirian gereja merupakan sarana yang terbaik bagi orang percaya dan sarana efektif bagi penjangkauan jiwa. Itu klaim saya, Pak. Ya. Di mana gereja adalah sarana yang terbaik bagi persekutuan orang percaya dan penjangkauan jiwa. Itu data. Pengikut Kristus merupakan bagian dari komunitas orang percaya sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepala dan pengikut Kristus adalah tubuh Kristus. Itu merupakan satu data yang kami dapatkan, di mana tubuh Kristus berperan dalam kehidupan seorang dengan yang lain. Itu pun juga data. Jika pengikut Kristus tidak masuk dalam komunitas gereja, maka ia akan kehilangan tujuan hidup, dan jika ia masuk dalam komunitas gereja, maka ia akan menemukan peran seorang sebagai orang percaya, talenta akan berkembang, juga sebagai wadah pemuridan. Itu juga data. Kemerosotan rohani. Orang percaya biasanya mereka tidak masuk dalam komunitas gereja. Itu pun juga data. Maka sebagai orang percaya ia harus masuk dalam komunitas gereja. Itu sebuah jaminan. Gereja adalah tubuh Kristus. Pendapat itu dari Rick Warren dalam Course Driven Life, dan gereja mengidentifikkan diri sebagai orang percaya sehingga Yesus mati di kayu salib
klarifikasinya 1 Petrus 2 ayat 24, dan Kristus mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya sebagai satu hubungan antara Kristus dan jemaat. Itu di dalam Efesus 5 ayat 30 sebagai satu klarifikasinya. Apakah Ya. ini bisa, Pak? Terima kasih ya. Kalau membuat data cukup banyak, maka Bapak Ibu mesti mengkategorikan data. Oh iya. Mengkategorikan data itu dari kesamaan data dan dari kaitan data. Oh. Ya, gitu misalnya, kan saya pernah menjelaskan mengenai analogi kenapa saya menyebut angsa itu adalah binatang yang larinya panjang, warnanya putih. Karena dari beberapa penjelasan, pertama dari penjelasan orang tua, kemudian dari pandangan orang lain, dan kemudian dari penglihatan saya. Itu namanya analogi. Saya pernah menjelaskan bagaimana menjelaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, itu namanya ya karena penjelasan kitab Matius, kitab Markus, kitab Lukas menjelaskan Yesus adalah Tuhan. Itu namanya komposisi. Iya, iya. Seperti itu ya. Jadi ada Iya, kaitan itu. Nah, pada waktu Bapak membuat data banyak itu, usahakan dilihat ini membuat termasuk dalam analogi atau komposisi gitu ya. Kita lihat misalnya. Pendirian gereja merupakan sarana yang terbaik bagi orang percaya dan sarana maksudnya efektif bagi penjangkauan jiwa. Ya, kalau buat kalimat ya usahakan bagian pertama itu jangan gabungan. Ya, haruslah kalimatnya tunggal. Baik, Nanti Pak. kalau gabungan Bapak menyusunnya susah. Berarti nanti Baik, kalimat pertamanya paragraf pertama. Kalimat kedua kata kunci pertama paragraf pertama, kata kunci kedua paragraf kedua. Kalau gabungan. Jadi jangan membuat gabungan. Biasa aja pendirian gereja ya merupakan ini sarana atau strategi. Sarana, Pak. Sarana maksudnya apa? Sarana kan berarti perlengkapan. Perlengkapan, iya. Iya, gimana bisa dihubungkan dengan penjangkauan? Nggak bisa. Oke. Dia harusnya strategi. Oh iya. Betul kan, strategi kan? Iya, iya, Pak. Bukan sarana. Sarana kalau ibadah, ya sarananya rumah ibadah gitu kan. Terus kemudian apa? Iya, Alat-alat rumah ibadah itu sarana. Betul nggak ya? Ada mungkin Iya, ada Pak, yang betul, begitu. Pak. Kalau saya sarankan sih strategi. Yang gereja merupakan strategi. Kalau sudah yang terbaik dengan terbaik sama nggak? Tidak, Pak. Yang terbaik dan kalau saya hapus, pendirian gereja merupakan strategi yang terbaik, saya ganti pendirian gereja merupakan strategi terbaik. Artinya beda nggak? Yang terbaik, strategi terbaik. Yang terbaik dengan terbaik artinya beda atau tidak? Menurut saya artinya Beda. sama. Oh, sama ya, Pak. Kalau sama, dua kata itu Yang salah satu dihapus saja. Oh iya. Jadi kalau kalimat tulis kalimat begitu, dia harus seringkas mungkin, sepadat mungkin gitu ya. Baik, Pak. Pendirian gereja merupakan strategi terbaik bagi orang percaya dan bagi penjangkauan jiwa langsung saja. Jadi subjek, predikat, objek, kan gitu kan? Oh iya, baik, Pak. Iya, iya. Pendirian gereja merupakan strategi terbaik bagi penjangkauan jiwa, cukup. Iya, iya. Iya, baik, Pak. Atau ya, jadi sarananya dihapus strategi ya, Pak? Iya. Di mana terbaik bagi penjangkauan strategi gereja terbaik ya, oke. Udah, lebih sederhana, lebih jelas kali. Iya, iya, Pak. Ya. Terus kemudian berarti kan Bapak harus ada datanya. Di mana gereja sarana yang terbaik? Nah, itu dia. Di mana gereja sarana yang terbaik kan? Jadi, nah memang nih langsung poinnya ya. Iya, iya, Pak. subjeknya apa gitu? Subjek predikatnya gitu kan? Iya, iya. Ya, langsung aja. Jadi gereja adalah tempat persekutuan orang percaya, gitu kan? Iya, Pak. Jadi pengikut Kristus, ya, pengikut Kristus hadir sebagai bagian dari komunitas atau apa nih ya? Pengikut Kristus merupakan bagian dari komunitas
Mengikut Kristus ya. Maksudnya pengikut sini anggota ya. Iya, Kan pengikut individu itu kan ya maksudnya kan. individu. Individu dan komunitas kan, mesti Iya, jelas. iya, Nah, iya. Individu Nah. pengikut. ya. Kristus ya merupakan bagian dari komunitas orang percaya sebagai tubuh Kristus. Di mana Kristus adalah kepala dan pengikut Kristus adalah tubuh Kristus. Jadi jangan ada perulangan ya. Tadi kemarin kita ada mengatakan kalau ada kalau nggak perlu harus banyak adalah. Kalau nggak perlu ya. Jadi Kristus adalah kepala dan pengikut Kristus. Iya, iya. Sebagai ganti aja sebagai tubuh Kristus. Nggak usah adalah lagi gitu. Iya, iya, iya. Ya. Nah, Iya, Pak. gitu. Jadi data. Terus nggak usah pakai kata lagi di mana gitu. Ditanya kan tanya. Tubuh Kristus, iya, Pak. Ya. Tubuh Kristus berperan dalam kehidupan seseorang dengan orang lain. Maksudnya apa nih? Orang lain. Ya, terus kemudian belum selesai kalimat itu. Jadi jangan pakai data dulu, Pak. Tubuh Kristus berperan dalam kehidupan seseorang dengan orang lain. Terus titik ya. Jika pengikut Kristus tidak masuk dalam komunitas gereja, maka ia akan kehilangan tujuan hidup. Dan jika ia masuk dalam komunitas gereja, sebaliknya kali ya. Sebaliknya, jika ia masuk dalam komunitas gereja, ia jelaskan gitu. Kayak katanya jangan dan. Iya, iya. Sebaliknya, jika ia masuk dalam komunitas gereja, maka ia akan menerima peran seseorang, menemukan apa ya? Peran seseorang sebagai orang percaya. Bisa diganti yang lebih tugas. Menemukan perannya aja. Atau perannya atau tugasnya kan, tugas pelayanan terserah deh. Iya. Menemukan perannya ya. Perannya iya. Perannya dalam perannya ya, dalam gereja ya. Iya. Sesuai dengan gereja ya. Sesuai dengan talenta ya. Apa? Ya. Mana? Gereja sesuai dengan talenta yang dimiliki. Begitu aja gitu ya. Iya, Pak, betul, Pak. Ya, jadi yang lain dihapus aja. Jadi kalau dia perulangannya terlalu banyak, tidak berubah arti, jangan ditulis. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Usahakan ramping ya terus ya. Oke, terus apa lagi ya? Terus saja. Terus sampai data ya. Terus saja. Terus ya terus. Sampai data terus. Data, oke. Ya. Itu keputusan Tuhan orang percaya yang tidak masuk. Datanya ada. Nah, coba Bapak ini aja pindahkan diantar kemerosotannya. Terus diantar. Nah, jadi Bapak sekarang isi yang di atas saja. Soalnya kemerosotan rohani itu sudah beda temanya dengan tas. Oh iya, konteksnya beda. Jadi kata kuncinya di atas kan pendirian gereja merupakan strategi. Iya, nah, iya. Bapak, jadi harus konsen di situ. Klaim Bapak adalah penelitian gereja merupakan strategi terbaik bagi penjangkauan jiwa. Jadi kata kuncinya adalah pendirian gereja, ya, strategi dan penjangkauan jiwa. Semua kalimat di bawahnya itu harus menjelaskan 3 kata ini, 3 kata kunci. Iya. Sudah Pak ya? Nah seperti itu. Iya Pak. Jadi datanya Bapak cari 3 itu aja, kemudian Bapak jelaskan. Sudah. Oh iya Pak, baik Pak. Ya, mudah kan Pak ya? Iya Pak. Ya. Baik. Pak. Baik. Makasih ya Bro. Ya. Makasih Bapak Roni. Oke. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Semuanya bisa tuh Pak Tano pasti bisa ya. Jangan khawatir lah ya. Berarti seperti itu ya. Baik Pak, makasih. Ya memang perlu latihan tapi pasti bisa lah. Jadi jangan lupa tadi saya katakan usahakan kalau menulis karya ilmiah itu jangan memasukkan kata-kata yang berlebih. Jadi seperti apa kalau khotbah kan ya kan kemarin disebut oleh Pak siapa? Pak Pebi. Wah, beda dengan bahasa khotbah, dengan bahasa ini. Iya. Sebenarnya tinggal mudah aja kalau kita bahasa khotbah kita ngulangin, kita tekankan untuk meyakinkan. Dan bahasa tulisan itu tinggal dilihat aja. Kalau tulisan itu sudah cukup jelas, itu sudah meyakinkan gitu. Tapi kalau kita menyampaikan kan kita bisa dengan berulang-ulang kan. Tapi kalau tulisan nggak perlu karena dia bisa membacanya berulang-ulang.
Baik, Pak. Ya, gitu kan? Seperti bedanya seperti itu ya untuk apa ya, Pak Bebi sebenarnya. Jadi bisa dirubah sebenarnya. Kemarin kan saya jelaskan bisa dirubah, bukan tidak dirubah. Cuma banyak orang nggak mengerti merubahnya. Kenapa mereka tidak mengerti merubahnya? Karena strukturnya tidak ada. Kalau struktur khotbah itu jelas, struktur tulisan ilmiah itu jelas, kan tinggal pengalihan diksinya. Pengalihan diksinya kan tinggal mengganti lewat kamus saja. Kamus-kamus tentang paralel gitu kan, dilihat atau sinonim. Ganti aja kata-kata yang cocok siapa pembacanya. Kalau pendengarnya di gereja kan berarti menggunakan bahasa yang umum, sederhana, populer. Tapi begitu di akademik, dia menggunakan istilah-istilah yang akademik, yang memang dipahami oleh kalangan akademik. Caranya melihatnya, ya tinggal lihat kamus. Gitu, karena orang tidak mengerti caranya, dia rubah-rubah, susah lah. Kalau saya nggak mau, repot-repot saya nggak mau. Kalau saya susah, saya baca, saya lihat kamus saja, saya buka klik. Oh ini lebih pas, ganti sudah. Seperti itu. Jadi, ya, jadi jangan berpikir kita tuh akan direpotkan dengan menulis karya ilmiah. Bahkan saya katakan berkali-kali, menulis karya ilmiah itu sebenarnya semua kita bisa. Ya, ini bukan sekali lagi bukan saya membesarkan Bapak Ibu, tapi saya memang mendorong, memotivasi, karena sayang Bapak Ibu ini punya ilmu, punya pengetahuan, magister, tapi tidak dipublikasikan. Dan Bapak Ibu kan pelayanan tugas-tugas, lihat dipublikasikan. Saya selalu bilang, kalau kita menulis, itu kita mewariskan jejak perjuangan kita. Jejak perjuangan kita itu bisa menjadi menara pengawas untuk orang-orang lain dan tidak sekadar menjadi monumen yang terus disenangi, tapi dia menjadi kemajuan zaman. Karena kita terus seperti itu. Jadi jangan, saya bukannya membesar-besarkan menulis. Waktu itu saya kaget sekali. Waktu mendengar kata-kata begini. Waktu itu kami membuat pelatihan menulis ya. Apa yang dikatakan orang, diucapkan, akan lenyap. Walaupun sekarang punya banyak macam kan. Tetapi apa yang dituliskan akan abadi. Gitu. Tetapi waktu saya lihat kan bisa disimpan di mana-mana. Ternyata ketulisan itu bisa jauh lebih mudah diperbaiki. Kalau Bapak Ibu khotbah di YouTube, memang bisa memperbaikinya. Tapi yang paling bisa adalah memperbaiki tulisan kita. Mengkhotbahkannya lagi, baru bisa lebih baik. Saya baru kaget, oh iya. Coba, saya kan sudah pernah mengedit berbagai seminar. Kalau kan kita mengedit, maksudnya mengeditnya bukan saya yang mengedit. Orang ahlinya, di IT-nya, saya yang mengarahkan. Ini dihilangkan, ini dihilangkan, ini dihilangkan. Supaya pesannya jelas. Kan begitu kan? Dari situ saya tahu, ternyata menggabungkan lagi, menambahkan lagi, susah. Tapi kalau tulisan kan kita bisa hapus, kita ganti kan. Nah, itu jadi mudah, jadi lebih baik. Maka itu kalau kita menulis, kita bisa mewariskan sesuatu yang lebih baik. Dibandingkan kita hanya berkata-kata. Bahkan kalau kita menulis, kita berkata-kata lagi, kita menulis lagi, kita berkata-kata lagi. Itu kemajuannya jauh lebih besar. Ya, saya terus terang lah. Setelah saya menulis, saya belajar meneliti, ya pemahaman saya sih jauh dibanding saya sebelum meneliti atau menulis. Jauh sekali waktu itu. Sehingga saya punya istilah itu, ya kemandirian gitu. Mandiri karena kita kan tahu bahwa kalau kita menulis ini, dasarnya ini, kemudian kesimpulan yang begini. Kesimpulan kita ini benar atau tidak, kita bandingkan dengan orang lain. Riset-riset yang lain. Jadi kita punya kemandirian, nggak ikut-ikutan gitu. Nah, itu jadi seperti itu. Dan seharusnya kita memang sebagai seorang teolog, seorang magister, seorang pendidik agama Kristen, mesti punya kemandirian. Supaya komunitas kita maju. Memang kita tidak bisa tidak lepas dari komunitas, tapi komunitas juga tidak bisa lepas dari kita kan. Kita mempengaruhi komunitas, komunitas mempengaruhi kita. Nah, bayangkanlah kalau kita ini semua tidak bertumbuh, berarti komunitas tidak bertumbuh. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, Pak. Nah, masih ada lagi? Masih ada lagi yang belum? Silakan. Izin Pak.
Ya, silakan. Saya hanya ngetik di via WA bisa nggak Pak? Karena saya kan baru masuk nih. Saya dari tadi ngetik via WA bisa nggak Pak? Boleh, boleh. Bentar ya Pak. Sekarang kan udah canggih ya, kita terimalah kemajuan teknologi. Soalnya kemarin saya ketiduran, jadi nggak ini. Oh, Saya kirim WA aja ya Pak. Izin Pak, punten Pak. oh gitu ya, ya. Boleh kah Pak? Boleh, boleh. Saya akan coba ya Pak. Ya. Hari ini saya mendengar sambil ngetik dari tadi. Gimana caranya nih? Bisa di-share nggak? Punten gimana caranya? Bisa dibantu saya untuk ini? Udah saya Apa? kirim. Caranya gimana ya, Pas? Dikirim Udah saya kemana? Biar saya bantu, ke biar WA. saya bantu, Bu. Oke, silakan, makasih. Sebentar saya lagi copy dulu, Bu, ke Word supaya jelas. Ya, makasih Bapak Roni, thank you. Izin Pak, Ya, izin saya akan membuat satu saya. Tapi ini yang umum ya Pak ya. ya, ya. Silakan, Bu. Umum yang kasus perceraian semakin tinggi di masa COVID. Itu klaim saya, Pak. Ya. Akibat masa pandemi, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan tidak bisa menjalankan usahanya. Itu data yang saya dapat. Perusahaan yang bangkrut mengakibatkan banyak terjadi pekerja yang dirumahkan dan terjadi pengangguran. Itu data, Pak. Ya. Kemudian perusahaan yang merumahkan para pegawai mengakibatkan PHK yang mendadak dan hilangnya mata pencaharian dalam keluarga sehingga keuangan keluarga menjadi tidak stabil dan juga menjadi sumber perselisihan dalam keluarga. Menurut pendapat Gutom dalam tulisannya mengatakan bahwa 2 dari 4 penyebab perceraian adalah faktor spiritual dan kondisi ekonomi dan status sosial yang rendah. Dan mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Muslim yang memperbolehkan, izin salah ketik, yang memperbolehkan perceraian. Itu klarifikasi, Pak. Demikian, Pak. Punten. Baik, terima kasih ya. Menarik ini ya. Kita coba periksa ya. Tadi Ibu mengatakan kasus perceraian semakin tinggi atau meningkat ya di masa COVID. Ya. Terus dikatakan akibat masa pandemi. Kok akibat masa pandemi siapa ya? Akibat masa pandemi banyak. Oke, akibat masa pandemi atau pada masa pandemi kali ya. Ya. Pada masa pandemi banyak perusahaan ya. Jangan akibat kan belum terjadi Bu ya. Pada masa pandemi. Pada masa pandemi banyak perusahaan. Kalau udah banyak nggak usah pakai perusahaan-perusahaan Bu. Oh siap, baik. Betul. Ya banyak perusahaan aja. Ya. Yang bangkrut ya, dan tidak menjalankan usahanya. Oke. Perusahaan yang bangkrut itu ya kemudian merumahkan pegawainya gitu.
Nah, mengakibatkan banyak terjadi pekerjaan dirumahkan. Perusahaan yang bangkrut mengakibatkan banyak terjadi pekerja yang dirumahkan, boleh juga sih. Perusahaan yang bangkrut ya mengakibatkan banyak terjadi pekerja yang dirumahkan. Perusahaan yang bangkrut mengakibatkan banyak pekerja yang dirumahkan gitu kali ya. Saya siap, Bapak. Nggak usah pakai terjadi lagi kali ya. Nah, oke. Ya. Kemudian dan baru kan terjadi pengangguran dan terjadi dan mengakibatkan kali ledakan pengangguran kali. Dan mengakibatkan ledakan pengangguran kali, Bu. Siap, Bapak. Ya, dan mengakibatkan Pengangguran. nah, ledakan pengangguran. Perusahaan yang merumahkan para pegawai, kok perusahaan yang merumahkan para pegawai kan sudah tadi mengakibat PHK. Ya, mungkin lebih tepatnya akibat PHK kali. Siap, Pak. Ya, akibat kali ya. Banyak masyarakat ya kehilangan mata pencaharian kan? Siap. Ya. Nah. Akibat PHK ya? Akibat PHK ya. Ya, mata pencaharian. Banyak masyarakat kehilangan, banyak masyarakat ya. Iya, siap. Betul ya, banyak masyarakat ya kehilangan mata pencaharian. Bukan pegawai lagi kan, dia sudah di PHK kan, berarti masyarakat aja ya. Akibatnya PHK banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian. Ya, nggak usah pakai dalam keluarga kali, Bu. Ya. Masyarakat kehilangan mata pencaharian. Dalam keluarganya dihapus saja menurut saya sih. Oke. Terus nggak usah pakai keuangan langsung, nggak usah pakai sehingga keuangan keluarga langsung aja huruf besar keuangan keluarga, keuangan keluarga huruf besar K-nya ya. Keuangan keluarga menjadi tidak stabil ya. Keuangan keluarga menjadi tidak stabil serta menjadi salah satu sumber perselisihan, bukan satu-satunya kan? Bukan satu-satunya, dia kan salah satu kan? Ya, siap. Ya, menjadi salah satu sumber perselisihan dalam keluarga, gitu kan? Siap. Betul. Dalam keluarga. Oke. Ketika menurut pendapat Gutom, Pak. TT. Gutom dalam tulisannya apa tuh? Ya, nggak apa-apa lah ya. Tadi cari ya, jelas bukunya mengatakan bahwa dua dari 4 penyebab perceraian adalah faktor spiritual, gitu ya, dan kondisi ekonomi. Ya, gini kali mungkin. Mungkin lebih tepat kalau pakai itu, mungkin Ibu pakai pernyataan posisi aja. Tepatlah apa yang dikatakan Gutom. Tepatlah, kan jadi pernyataan posisi kan. Tepatlah apa yang dikatakan Gutom. Apa yang dikatakan Gutom dalam tulisannya apa? Yang mengatakan dua dari 4 penyebab perceraian adalah faktor spiritual dan kondisi ekonomi. Ya. Kemudian status sosial ekonomi yang rendah, betul itu ya. Dan mayoritas Indonesia dan mayoritas ya mungkin ditambah lagi kali di sosial ekonomi, terus ditambah lagi mayoritas Indonesia agama Muslim yang memperbolehkan perceraian. Iya itu Pak, siap. Itu kali ya, ditambah lagi, jangan dikatakan itu. Ya, jadi kan kalau memang penduduknya lebih besar, gitu. Tapi mesti hati-hati menggunakan kata-kata itu juga. Ya. Karena yang bercerai juga banyak yang Kristen juga. Iya. Mesti hati-hati ya. Makanya ditambah lagi lah gitu. Jangan sampai bilang karena semata-mata itu. Jadi dia ya ada batasannya gitu ya Bu ya. Jadi supaya lebih tegas. Gimana Bu? Cukup jelas? Siap Bapak. Siap ya. Jadi bisa terus ditingkatkan ya. Siap, baik. Jadi dengan menggunakan metode struktur itu lebih mudah kan Bu? Baik Bapak. Mudah ya. Saya ketik barusan ya, Bapak aja.
Saya Ibu nanti bisa data tonton saya itu terus, yang Pak. kemarin saya ajarkan. Ada Iya, YouTube juga, boleh nanti tonton. Nanti saya kirim ya. siap, Tapi Bapak. latihan ya Bu, jangan puas dulu. Karena pasti bisa ya Bapak Ibu. Kalau saya lihat dari beberapa tulisan Bapak Ibu, sebenarnya bisa. Mungkin Bapak Ibu belum sempat bertemu dengan orang yang mengarahkan. Siap. Ya, dan bersyukurlah kalau hari ini mungkin ya saya juga bersyukur kalau bisa memfasilitasi Bapak Ibu menulis dengan baik. Karena memang harapan saya adalah keinginan saya ada banyak penulis-penulis yang baik secara khusus yang mampu menulis karya tulis ilmiah. Oke, ada lagi? Siapa yang belum? Ini kok. Jangan takut-takut ya. Kalau belajar jangan malu-malu, ya. Biasa aja salah nggak apa-apa. Namanya gue belajar, salah nggak apa-apa. Kalau nggak salah ya nggak perlu belajar lagi. Silakan. Pak Bagus sudah, Bu Meke sudah. Sepertinya Andreas tuh, Pak. Pak Andreas belum. Kok Pak Andreas belum? Padahal Pak Andreas pembimbingnya saya nih. Takut-takut. Takut-takut Pak Andreas. Kebetulan di sini Pak, lebih cepat Pak. Ya oke. Nah, izinkan saya. Semangat, semangat. Nah, tunggu Pak. Bisa kelihatan kah? Nah, belum ya? Oke. Saya cuma bikin singkat aja dulu di sini Pak, buat gambaran saja. Ya, memuridkan adalah suatu keharusan bagi gereja-gereja agar jemaatnya mengenal Kristus dan kemudian menjadi serupa dengannya. KOM atau singkatan dari kehidupan orientasi melayani adalah sebuah seri pengajaran teologi praktis yang tujuannya adalah untuk melengkapi setiap orang percaya agar memiliki dasar iman yang teguh, mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, melalui impartasi pengertian-pengertian rohani dan tentunya disertai proses pemuridan. Sebagai sebuah kurikulum yang berjenjang, materi demi materi tersusun mulai dari dasar-dasar iman, menuju pelepasan setiap orang percaya untuk pada saatnya berjalan dalam destiny mereka. Kurikulum KOM ini kita sebut dengan 4P, yaitu pencari Tuhan, pelayan Tuhan, prajurit Tuhan, peniliknya Tuhan. Yang sebelumnya lahir atau program ini dilahirkan pada tanggal 5 Maret 2005 sebagai bahan pemuridan standar bagi seluruh jemaat yang bernaung di bawah GBI Sukawarna. Itu saja Pak. Kalau kurikulum lebih panjang lagi nantinya. Baik, nggak apa-apa Pak. Menarik ya. Ini saya sebenarnya sih menarik ya. Baik, memuridkan ini kan tadi ada klaim ya, adalah suatu keharusan bagi gereja-gereja agar jemaatnya mengenal Kristus dan kemudian menjadi serupa dengan Kristus dengannya. Itu pernyataannya kan. Yeah. Kemudian Bapak memberikan data KOM kehidupan orientasi melayani adalah sebuah seri pengajaran teologis praktik yang tujuannya adalah jangan diulangi 2 kali Pak ya. Tujuannya untuk melengkapi setiap orang percaya, adalahnya jangan 2 kali, 1 kali aja ya. Yang 1 kali kan. Jadi tujuannya adalah itu dihapus saja. Oh ini ya. Dihapus. Tujuannya adalah ya. Tujuannya tetap, adalahnya dihapus. Oh. Tujuannya tetap. Tujuannya untuk melengkapi, kalau usah pakai adalah lagi. Ya. Atau yang bertujuan untuk melengkapi, jadi jangan sampai pengulangan atau redundant itu nggak perlu gitu ya. Untuk melengkapi setiap orang percaya agar memiliki dasar iman yang teguh, mengalami pertumbuhan rohani yang sehat, melalui impartasi pengertian rohani, dan tentunya disertai proses pemuridan. Ini kan sebenarnya data ya Pak. Ya. Nah kalau begitu, kalau Bapak membuat data ini kan Bapak hubungkan dengan klaim. Maka
berarti kan bagaimana menghubungkan klaim Bapak itu dengan data, bahwa klaim Bapak itu didasarkan oleh data itu. Jadi memuridkan ada suatu keharusan bagi gereja-gereja agar jemaatnya mengenal Kristus dan kemudian menjadi serupa dengannya. Gitu kan? Ya. Nah, harusnya kan Bapak mencari data kan. Pentingnya pentingnya pemuritan itu ya disadari oleh gereja apa? Gereja Bapak tadi Pak, gereja GB Sukawarna. Itulah sebabnya ya gereja itu melaksanakan KOM, kehidupan orientasi layani gitu misalnya. Jadi Bapak mesti cari hubungannya gitu, klaim itu. Apa sih yang mendasari klaim memuridkan adalah suatu keharusan bagi gereja-gereja agar jemaatnya mengenal Kristus dan kemudian menjadi serupa dengannya. Ini kan klaim. Klaim Bapak ini berasal dari mana? Oh, Bapak rupanya melihat ada KOM, itu kehidupan orientasi melayani. Kenapa dengan KOM? KOM adalah tujuannya untuk memuridkan jemaat. Gitu kan? Nah, Bapak sekarang kaitkan itu. Berarti kalau gitu klaim Bapak dikaitkan. Ya, berarti KOM-nya di mana nih? Yang punya GB Sukawarna. Gitu kan? Ya. Nah, berarti gimana sekarang menghubungkan klaim itu dengan data-data itu? Ya, dijadikanlah ya KOM orientasi itu data di atas klaim Bapak. Gitu ya. Nah, caranya tadi seperti itu. Jadi yang saya sarankan adalah misalnya Bapak buat tadi ya. Berarti kan supaya bisa tarik memuridkan adalah keharusan bagi gereja jemaat ya mengenai Kristus dan kemudian menjadi serupa dengannya. Kan berarti kata kuncinya adalah memuridkan. Memuridkan ya. Berarti kalimat keduanya Bapak mau menghubungkan dengan KOM berarti kan memuridkan. Ya, proses pemuridan ya. Ya, kegiatan pemuridan dalam GBI apa namanya? Sukawarna dilaksanakan dalam bentuk KOM, kehidupan orientasi melayani. Ya. Merupakan sebuah seri pengajian teologi praktis dengan tujuan untuk melengkapi setiap orang percaya agar memiliki dasar iman yang teguh, mengalami pertumbuhan rohani yang sehat melalui impartasi pengertian rohani dan tentunya dan disertai proses pemuridan. Tapi udah dan selesai proses pemuridan. Oke? Ya. Jadi Bapak sekarang mau apa? Bapak sekarang mau buat tulisan kan? Ya. Melihat pentingnya KOM ya sebagai alat pemuridan, ya maka misalnya Bapak nih mau membuat evaluasi mengenai pelaksanaan KOM di GB Sukawarna. Misalnya, kalau Bapak mau buat judulnya kan begitu kan? Ya. Bisa. Jadi ada pernyataan itu. Jadi, ya. Atau mungkin ditambahkan setelah itu, menurut penulis, ya pemuridan KOM ya, KOM atau orientasi di Sukawarna dapat menjadi apa? Menjadi model ya, menjadi model pemuridan bagi apa? Bukan hanya bagi gereja Sukawarna, tapi juga bagi gereja-gereja lain misalnya. Oke. Jadi dikaitkan Pak, dikaitkan terus gitu ya. Jadi Bapak harus tahu itu. Jadi kalau melihat ya, kalau menulis Bapak Ibu, kalimat itu kalau tidak subjek predikat objek, Bapak Ibu coba pakai gunakan namanya ABCD. ABCD itu audiensnya siapa? Behavior-nya apa? Tindakannya. Ya kan? Predikatnya kan? EC-nya apa namanya? Kompetensinya apa? Ya kan? Kemudian degree-nya apa? Tingkatannya. Kalau dengan baik kan degree. Dengan tepat itu degree. Gitu kan? Seperti itu. Kompetensinya apa? Kemampuan memberita. Kita atau behavior-nya apa? Seperti itu ya kalau buat kalimat. Gimana Pak Andres? Pak, kalau landasan teorinya gimana Pak? Kalau masukin landasan teori? Oh, Bapak kalau membuat landasan teori, sebenarnya jangan landasan teori dulu. Yang penting itu begini Pak.
kalau Bapak tulis bermasalah itu pertama adalah apa namanya? Jangan kita sebut asal teori, kita sebutnya teori aja, teori dan realitas. Nanti landasan teorinya Bapak nggak paparkan di bagian kajian teoritik, ya kan? Sana lebih dalam. Tapi kalau di bagian awal, Bapak tinggal lihat tentang apa namanya pemuritan. Ya, kemudian berarti kan ini adalah realitas, ya kan? Kemudian Bapak lihat ada perintah kom, gitu kan? Nah, kemudian Bapak berarti kan ingin lihat dukung dulu kom ini. Bahwa kom ini memiliki dasar teori yaitu misalnya tentang perintah Tuhan Yesus. Matius, gitu kan? Apa yang dilaksanakan kom ini sesuai dengan amanat apa namanya agung Tuhan Yesus Kristus dalam kitab Matius ini. Nah, kemudian sekarang Bapak selanjutnya ini kan teori kan. Bapak jawab realitas. Pada realitasnya tidak semua gereja melaksanakan pemuritan. Ya, itulah sebabnya banyak anggota jemaat yang apa namanya yang mungkin yang tidak memahami prinsip-prinsip kehidupan Kristen yang benar, gitu kan? Sehingga berakibat kepada kesaksian Kristen. Gitu kan? Ya. Nah, jadi kan dengan demikian penulis ingin mengangkat ya kan pentingnya pemuritan atau kom ini ya, pentingnya pemuritan ya atau kom kehidupan orientasi ini untuk menjadi salah satu modal atau menjadi modal pemuritan bagi gereja-gereja atau gereja-gereja apa gereja-gereja Indonesia bolehlah seperti itu. Jadi berarti kan Bapak pertama tadi teorinya itu adalah pemuritan itu harus dari klaim Bapak. Nah, kalau Bapak membuat dasarnya, pertama Bapak lihat dulu realitasnya. Kenapa Bapak meneliti? Karena ada gap antara realitas dan yang seharusnya. Seharusnya gereja itu memuridkan, gitu kan Pak? Iya. Realitasnya masih banyak gereja yang tidak memuridkan. Ya, berarti mungkin kan ada banyak hal. Mungkin mereka tidak punya model, metode, gitu kan? Nah, Bapak kemudian mencoba mengangkatlah model pemuritan kom. Ya, untuk kehidupan orientasi melayani. Mungkin bukan hanya untuk menjadi alternatif bagi gereja-gereja lain, tapi juga pemuritan kom itu mesti terus mengembangkan dirinya supaya dia tetap relevan dalam kehidupan gereja. Misalnya begitu. Ya, oke Pak. Ya, nanti kemudian Bapak nanti kajian teorinya nantilah yang mendalam itu di bagian pendahuluan nggak usah terlalu banyak dulu. Kalau Bapak nanti setelah Bapak ketemu itu judulnya apa berarti? Jadi kalau judulnya misalnya evaluasi program kom itu berarti ada berapa kata kunci? Yang pertama kan ada evaluasi programnya. Yang kedua adalah komnya. Kan gitu kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah itu berarti Bapak harus lihat komnya itu dengan penelitian-penelitian sejenis tentang kom. Nah, kalau Bapak buat penelitian lapangan, Bapak tinggal buat desain penelitian. Bapak tanya jawab tuh dari yang saya katakan modelnya apa desainnya? Modelnya CIPP, Context Input Proses Product. Gitu kan, itu model penelitiannya Pak. Model desain penelitiannya. Seperti itu. Nanti itu dalam itulah Pak, di dalam pembimbingan nanti setelah Bapak masukkan di proposal ya. Jadi seperti itu. Jadi Bapak di proposal itu yang paling penting, Bapak jelaskan apa itu kehidupan orientasi melayani. Terus Bapak jelaskan bahwa kehidupan orientasi melayani ini adalah sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Bapak jelaskan pada realitasnya masih banyak gereja yang tidak memuridkan. Oke? Dan kemudian Bapak jelaskan bahwa perlunya ada model pemuritan yang baik. Kemudian Bapak memberikan evaluasi kom ini menjadi alternatif. Oke? Dicatat nggak Pak? Ya, sambil catat. Kalau dicatat itu bisa jadi proposal langsung presentasi Pak. Iya. Seperti itu. Nah, kan judulnya jadi gini kan kemarin yang dari tadi pagi yang Pak Binsar kasih. Jadi kan saya rubah evaluasi program kom di GBI Sukawarna terhadap keaktifan jemaat dalam kegiatan gereja. Nggak usah Pak.
Oh, nggak usah. Langsung aja, singkat aja, evaluasi program KOM di GPI Sumarana, gitu aja udah. Oh, gitu aja. Iya, nggak usah panjang-panjang, Pak. Oh, iya, baik. Kalau Bapak buat penelitian kualitatif, nggak perlu panjang-panjang, Pak. Yang penting kata kuncinya jelas. Ya, Ya, baik, Pak. oke. Ya, jadi ini bisa buat pendahuluan di bab pertama ya, Pak? Iya, Bapak buat dulu tadi teorinya itu, tambah Iya. realitas, ya kan? Ketemu udah problemnya, Pak. Ya kan? Oke. Ya, terus identifikasi masalah-masalahnya, rumusan masalah, gitu kan, Pak? Ya, baik, Pak. Mudah-mudahan bisa ya. Ya, terima Coba kasih, dulu Pak. lah, Pak ya. Ya, Berusaha baik, dulu. baik. Ya, Baik, terima Pak. kasih, Pak. Baik, Pak. Ya. Jadi kebetulan juga nih, Pak, tadi ada yang dorong Bapak untuk presentasi. Saya kemarin juga. Oke. Ya, harap bisa ya, Pak Andreas. Ya. Bapak Ibu Ya. gimana? Ada lagi yang lain? Ini masih Sevi, ada Pak yang belum? Sevi. Kenapa ya Sepi dengan Iren ini nggak berani ya? Pak Sandi juga belum ya, Pak Sandi Dewanto belum. Kalau Pak Riki udah tadi ya. Ya, Sandi, Pak. Udah. Pak Sandi. Yosua Victor waktu pertama nanya, tapi kasih mungkin apa namanya? Pakai itu ya, chat. Gimana yang lainnya? Atau ada yang ingin memberikan komentar? Rugi loh Sepi dengan Iren ini. Kalau nggak apa namanya? Mendapatkan kesempatan ini. Banyak orang mau cari loh kesempatan seperti begini. Kesempatan belajar seperti ini kan nggak gampang juga loh. Pak Binsar. Ya. Pak Binsar, kalau besok itu seminar proposal itu kayak gimana sih, Pak? Jangan Pak, ini lagi aja rating. Maju aja lah Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak usah khawatir. Kita dengerin seminar atau gimana ya? Ditanyain, diuji. Seminar. Ini ada pengujinya. Cuma ditanya aja Bapak mau tulis apa gitu. Tulisan Bapak gitu. tuh, iya. Nanti dilengkapi Pak. Ya, tapi kan jadi itu proposal itu kan kira-kira Bapak mengusulkan lah bahwa Bapak itu ingin menulis tentang topik ini begini-begini dan kemudian nanti kita lihat apakah topik itu bidang penguasaan Bapak, apakah Bapak bisa mengerjakannya. Nah, kalau Bapak bisa mengerjakannya dengan waktu yang itu, maka disetujui. Kalau enggak, ada saran-saran perbaikan gitu. Kirain saya seminar itu kita kayak seminar Pak, kayak webinar gitu, kita dengerin. Bukan Iya, Bapak dengerin juga, bicara juga 5 menit, 10 menit. Oh. Bapak bicara dulu, nanti diberi masukan ada dosen-dosennya. Gitu Pak, ada dosen pembimbing. Jadi Bapak bicara dulu, jadi jangan lama-lama, Pak, kan 5 atau 10 menit, ya. Nah, gitu. Kemudian kan dosennya sudah baca dulu kan. Nah, nanti berikan masukan. Oke. Pak, kalau yang namanya belum terdaftar di form yang Ibu Esther berikan, berarti kita tidak ikut besok ya? Ikut kok. Besok kok ikut. Jam 8.30 ikut. Ikut pembukaannya kan katanya, tapi kita nggak ikut di itunya kan, seminarnya kan. Bapak coba hubungi, maaf Pak Andreas dengan yang coba hubungi Bu Esther ya. Saya ini kan nggak urus semua gitu ya. Kalau nggak saya nggak sanggup juga gitu ya. Kalau saya kita nggak. Bu Esther apa ikut katanya Pak Andreas? Nggak, gini. Saya WA-nya Pak Ibu Esther tadi gini, ujiannya hari Kamis, tapi Bapak Ibu bisa ikut pembukaan seminar proposal jam 8.30. Berarti kita cuma ikut dalam pembukaannya Pak Wempi. Oh gitu. Ya ikut pembukaannya, nanti diujinya Kamis gitu ya. Ya, soalnya betul ya Ibu Selvi ya. Selvi betul gitu ya. Betul ya, Selvi gitu. Berarti yang nggak ada di dalam daftar itu nama saya sama Pak Wempi. Yang ada Pak Febi sama Pak Stano. Terus satu lagi siapa nggak tahu. Cuma ada 3 kalau nggak salah ya. Oke, baik. Jadi kita sementara dipotong dulu Pak Andreas dengan Pak Febi. Dan nanti bisa bicara di grup lah ya. Ya, baik Pak. Ya, silakan. Kasihan yang lain-lain nanti. Ya. Baik ya, untuk ini masih ada yang belum? Siapa tuh? Kenapa Sepi dengan Iren takut nih? Iya Pak, saya coba Pak. Oh ya, berani ya. Oh ya, untuk Pak Sandi katanya besok.
Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Iya, Pak. Saya mencoba untuk membuat. Di sini saya mengenai tentang pembentukan karakter. Pembentukan karakter seringkali dianggap sangat mudah didapatkan dalam berbagai aspek aktivitas kehidupan. Tetapi pada kenyataannya dalam pembentukan karakter tidaklah gampang. Ini saya buatkan. Terus realita yang terjadi saat ini banyak anak bangsa yang tidak memiliki karakter yang baik. Kebanyakan karakter yang ada adalah karakter yang tidak baik atau buruk. Sejumlah anak tidak lagi menghargai orang tua, tetangga, guru, pemimpin. Tidak memiliki pendirian, sikap yang tidak senonoh. Dan lebih parahnya, banyak anak yang tidak mau tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Padahal firman Tuhan sangatlah berperan penting dalam membangun karakter yang baik. Sebab di dalam Alkitab banyak menjadi nasihat, teguran yang membantu dalam pembentukan karakter yang baik. Itu, saya ambil di 2 Timotius 3 ayat 16. Sehingga untuk memiliki karakter yang baik, seharusnya seseorang harus melakukan aktivitas kerohanian yang bertekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oke. Ini perhatikan ya baik-baik. Kalau saya lihat ini Sepi ini ngambil klaimnya ini model klaim kesimpulan. Kesimpulan seperti lead kesimpulan. Tahu ya lead ya? Lead atau teras ya. Dalam tulisan jurnalistik kan ada lead atau teras ya. Nah itu terasnya teras berupa kesimpulan. Ya, teras dalam jurnalistik dia sudah ada 5W1H ya, gitu ya. Seperti itu. Dan kemudian biasanya dia harus diturunkan dalam poin-poin gitu. Nah, kalau tidak diturunkan dalam poin-poin karena ini berupa kesimpulan, nanti akan melebar. Gitu kan. Dan kalau mau diturunkan seperti yang saya katakan tadi dengan klaim, kemudian data dan pernyataan kebenaran dan kemudian juga dukungan, maka kalimat pertama itu harus dilihat kata kuncinya. Ya. Nah, maka itu kan saya selalu katakan hati-hati menggunakan kata awal itu kata gabungan. Karena kalau kata awal kata gabungan itu akan mendapatkan 2 paragraf. Nah, ini kan disusun dalam beberapa paragraf gitu ya. Makanya coba susun dalam 1 paragraf seperti yang saya minta tadi. 1 paragrafnya adalah klaim, data atau kemudian pernyataan kebenaran dan kemudian dukungan atau klarifikasi. Jadi itu 1 paragraf. Karena itu disebut struktur argumentasi, struktur paragraf karya tulis ilmiah. Jadi dia 1 paragraf. Ya, kalau tulisan-tulisan jurnalistik, memang dia paragrafnya pendek-pendek, karena 5W1H, gitu ya. Tapi kalau tulisan ilmiah, ya itu sebenarnya dia harusnya juga jangan pendek-pendek, gitu. Kalau pendek-pendek nanti nggak jelas, gitu. Kalau berita kan lain, kalau kita kan detail. Ya, tapi kalau berita kan lebih umum ya, makanya dia bisa lebih pendek-pendek gitu. Nah, kemudian coba lihat. Pembentukan karakter seringkali dianggap sangat mudah didapatkan dalam berbagai aspek aktivitas kehidupan. Nah, ini kita nggak ngerti kata ini. Ya, kenapa? Maksudnya apa? Pembentukan karakter seringkali dianggap sangat mudah didapatkan dalam berbagai aspek aktivitas kehidupan. Nah, itu maksudnya apa gitu loh? Maksudnya ada yang jelas. Jadi kan harusnya ada tadi yang saya bilang kalimatnya ada ABCD. Ada audiensnya, ada behaviornya, ada kompetensinya, ada degree-nya kalimatnya gitu ya. Kalau mau buat kalimat seperti itu ukurannya. Berarti di sini kalau membuat subjek predikatnya gimana? Pembentukan karakter seringkali dianggap sangat mudah didapatkan dalam berbagai aspek aktivitas kehidupan. Gimana subjeknya?
Ya, siapa yang menganggap sangat mudah? Siapa orang yang menganggap sangat mudah? Masyarakatnya, audiensnya mana? Gitu kan? Mesti ada audiensnya. Ya, kan? Pembentukan karakter seringkali dianggap sangat mudah didapat dalam berbagai aktivitas, aspek aktivitas kehidupan. Nah, terus dibilang lagi, tetapi pada kenyataannya dalam pembentukan karakter tidaklah gampang. Itu klaimnya. Nah, itu dia. Ya mungkin ini karena makanya saya bilang ini kalau dia mesti kesimpulan dia mesti ada yang panjang. Tapi kemudian saat ini banyak anak bangsa yang tidak memiliki karakter yang baik. Ya, kebanyakan karakter yang ada adalah karakter yang tidak baik atau buruk. Sejumlah anak tidak lagi menghargai orang tua. Tetangga, guru, pemimpin tidak memiliki pendirian, sikap yang tidak senonoh, dan lebih parahnya banyak anak yang tidak mau tahu akan kebenaran firman Tuhan. Ini jangan ditumpuk semua, mesti dibuat kategori gitu ya. Nanti datanya susah gitu. Nah, data itu kan saya katakan kalau secara ilmiah, ini siapa yang mengatakan begini? Nah, kalau dia mengatakan begitu, dikelompokkan gitu loh. Nah, kan ini dari kelompokkan, misalnya tentang pertama ini, sangat baik ini banyak anak bangsa yang tidak memiliki karakter yang tidak baik. Ini kan banyak anak bangsa yang tidak memiliki karakter yang tidak baik. Dari mana dia harusnya? Oke, kebanyakan karakter yang ada adalah karakter yang tidak baik. Apa betul ada karakter tidak baik? Setahu saya karakter nggak ada yang tidak baik. Nah ini mesti hati-hati ya. Jadi setiap kata itu harus dicari kata kuncinya. Ya. Nah ini saya juga nggak ngerti maksudnya apa. Jadi mesti harus digali setiap itu ya. Nah, bagaimana caranya untuk Sepi ini ya? Pembentukan karakter ya mesti ada tuh. Siapa sih? Masyarakat atau siapa gitu yang jelas gitu. Nah, klaimnya itu kamu klaim coba atau mungkin kamu ngomong sendiri. Kenapa kamu klaim begitu? Apa maksudnya apa? Ayo coba. Kenapa kamu buat pernyataan begitu? Ngomong aja nanti saya bisa tahu. Bicara aja. Wah, bukan ahli nujum. Tapi kamu bicara aja, nanti saya pasti tahu. Waduh, ini Pak Bicara nih. Karena kan gini-ginian kerjaan saya. Jadi kamu bicara aja, jangan takut-takut. Ayo, kenapa kamu bilang begitu? Ya, saya mengambil pembentukan karakter itu karena saya suka pertama. Terus saya menunjukkan ini sebenarnya untuk dalam gereja ya, lebih khususnya di untuk kehidupan keseharian gitu Pak, aktivitas kerohanian gitu. Jadi dengan aktivitas kerohanian ini membuat atau membangun karakter yang baik gitu Pak. Ya, berarti kalimat pertamanya ya. Jadi kamu harus berdasarkan data-data yang tadi kamu katakan. Karena kalimat pertama itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari panjangnya data yang kamu punya. Mestinya. Nah, ketika tidak ada datanya kamu simpulkan begini akan sangat sulit. Makanya dibatasi yang sedikit dulu tadi kan. Tadi kan kamu katakan pentingnya pembentukan karakter. Langsung aja persoalannya kepada hal yang persoalnya. Misalnya pembentukan karakter merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan gereja, kehidupan gereja lah, atau anggota gereja gitu ya. Misalnya begitu. Ya, langsung aja kamu bilang meski tadi kalau membuat pertentangan, meski pada kenyataannya hal itu tidaklah mudah, kan jangan gampang ya. Kalau gampang pakai populer gitu ya. Oke. Ya, yang meskipun begitu kan. Misal kalau kamu mau buat pertentangan. Nah, berarti kalau begitu kalimat keduanya adalah titik ya. Meskipun seringkali pembentukan karakter merupakan hal yang bukan hal ya, hal aja. Nggak double, hal yang sangat penting dalam kehidupan gereja atau gereja ya. Gereja atau umat Kristen lebih tepatnya.
Yang mengalami pembentukan karakter itu institusi gerejanya atau individunya? Yang berperan di sini berarti gerejanya, Pak. Jadi yang dibentuk itu jemaat-jemaat. Individunya kan ya, nggak bisa jemaat kan, individu kan. Kan pembentukan karakter nggak bisa jemaat kan, individu kan, mempengaruhi jemaat kan, individu kan, berarti kan. Pembentukan karakter merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat Kristen. Oke, itu apalah, jadi individu ya. Meskipun ulangi aja pembentukan karakter itu meskipun seringkali dianggap tidak mudah ya, dianggap sangat, jangan dong langsung aja pada kenyataan dalam pembentukan karakter tidaklah gampang, artinya langsung aja meskipun pembentukan karakter itu tidaklah mudah, atau gitu kan misalnya. Jangan dibuat pertentangan gitu. Jadi dijelaskan aja, jangan dibuat pertentangan aja. Meskipun pembentukan karakter itu tidaklah mudah. Jangan dibuat pertentangan, kan jadi dia bukan majemuk kan, penjelasan toh. Jadi turunan gitu loh. Kalimatnya di turunan, jangan jadi kalimat majemuk. Nanti kamu membuat kalimat majemuknya buat 2 paragraf gitu. Oke? Sudah? Meskipun pembentukan karakter itu ya, kalau dalam satu kalimat, ya satu paragraf, jangan pakai tersebut, langsung ke itu. Meskipun pembentukan karakter itu pada pelaksanaannya tidaklah mudah, gitu kan, misalnya. Itu kesimpulan kamu berarti kan klaim kan? Oke. Oke, sekarang sudah? Sudah? Ini dihapus ya, Pak. Hah? Ya di enter aja, di enter aja biar kamu tahu. Biar ntar bisa memperbaikinya, mudah di enter. Nah sekarang datanya itu kan klaim, ya, datanya gitu. Nah kalau datanya kamu buat anak bangsa tidak memiliki karakter yang baik, maka klaimnya itu apakah mendukung? Nah, kan datanya dikatakan saat ini banyak anak bangsa yang tidak memiliki karakter yang baik. Ini sebenarnya sudah klaim. Kebanyakan karakter yang ada adalah karakter yang tidak baik. Tapi ini ada persoalan. Karena tidak ada karakter yang tidak baik. Kalau karakter itu baik. Kalau tabiat itu ada yang bawaannya, ada yang baik dan tidak baik. Tapi kalau karakter, pembentukan karakter itu yang baik semuanya. Nilai itu baik. Itu mesti hati-hati juga. Walaupun banyak orang berbicara seperti karakter yang tidak baik, nggak ada karakter yang tidak baik, karakter pasti baik. Gitu. Ya, kalau kelakuan yang tidak baik ada, tapi kalau karakter enggak. Ya. Kelakuan yang baik dan kelakuan yang tidak baik. Tapi kalau karakter harusnya baik. Karakter Kristus, ada nggak karakter Kristus yang nggak baik? Nggak ada, baik semua. Ya, mesti hati-hati dengan istilah-istilah penggunaan kata itu, dan jangan percaya dengan orang yang asal nulis. Cari ya di kamus-kamus begitu ya, seperti itu. Apalagi ini kita di tingkat magister ya. Jadi kalau begitu ya, jadi ini kalau saat ini banyak anak bangsa yang tidak memiliki karakter yang baik. Susah ya, saat ini banyak anak bangsa yang tidak memiliki karakter yang baik. Langsung aja. Saya kan ambil ini kan, kenapa? Yang terjadi di bangsa kita saat ini kan seperti banyakkan anak-anak Tuhan kan banyak yang ini melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi saya ambil ini itu dari data yang ini Pak. Seperti pendeta kan karakternya kurang baik, tidak menjadi teladan gitu sama jemaatnya. Itu bukan karakter, tidak berkarakter namanya. Kalau dibilang pendeta itu tidak karakter yang baik, bukan. Ada pendeta tidak berkarakter.
Salah mengucapkannya. Bukan ada pendeta yang karakter tidak baik. Kalau dia bilang kelakuannya tidak baik, betul. Nah, kelakuan yang tidak baik itu namanya tidak berkarakter. Ngerti bedanya? Kelakuan yang tidak baik itu artinya sama saja tidak berkarakter. Karakter itu nilai. Nilai itu pasti baik. Jadi kalau dia tidak memegang nilai-nilai, dia tidak baik. Nah, disebut dia tidak berkarakter. Cukup jelas? Nah, ini coba dipelajari lagi ya. Ini mesti inti ya. Oke, jadi oke lah ya. Tapi saya nggak mungkin bisa menyebutkan itu. Jadi saat ini banyak anak bangsa, kalau paling bagus, katakan saja saat ini terjadi kemerosotan karakter. Kalau kemerosotan boleh, ya, atau penurunan karakter kemerosotan ya, atau nilai-nilai hidup boleh kemerosotan. Karakter kan merosot bisa kan, ya, berarti penurunan kan. Tapi kalau tidak, artinya terjadi kemerosotan karakter, ya, apa? Pada saat ini terjadi kemerosotan karakter pada banyak anak bangsa, oke. Tidak banyak anak bangsa, titik. Terus, ya langsung saja. Sejumlah anak tidak lagi menghargai orang tua, tetangga, guru, langsung gitu. Ya kan? Ini dihapus Pak sampai. Ya dipindahin aja. Kalau kamu mau ganti lagi. Tapi kata-kata itu sih, ya dihapus nggak apa-apa sih, karena itu ada kesalahan makna ya. Oke? Saat ini terjadi kerusakan karakter pada anak bangsa. Sejumlah anak tidak lagi menghargai orang tua, tetangga, guru, pemimpin. Tidak memiliki pendirian, sikap yang tidak senonoh, dan lebih parahnya lagi banyak anak yang tidak mau tahu akan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana tuh tidak mau tahu kebenaran firman Tuhan? Gitu. Oh, tidak mau tahu. Artinya apa sih? Parahnya lagi, tidak mau tahu akan kebenaran firman Tuhan. Dari mana kamu tahu? Dia tidak mau tahu. Ini tulisan ilmiah loh. Dari mana kamu bisa tahu? Bagaimana kamu mengukurnya? Orang itu tidak mau tahu. Ya, jadi langsung aja tidak memiliki pendirian sikap yang tidak senonoh. Titik kan? Ya. Nah, titik itu kan. Kemudian ini kan data kan. Nah, kalau lebih parahnya lagi itu kan bukan pendapat kamu lagi tuh. Jadi ini harus diangkat. Tadi kan saya katakan gunakan data. Jadi datanya mana? Misalnya katakan lagi menurut apa? Menurut siapa lah gitu? X gitu, ya. Banyak anak yang tidak mau tahu akan kebenaran firman Tuhan. Bilang aja gitu, boleh. Ya. Tapi jangan kata-kata kamu, data harusnya, ya. Data. Kalau data masih bisa, nanti yang bertanggung jawab dia, bukan kamu. Ya, jadi kemudian, ya. Nah, sekarang pernyataan kebenaran. Kemerosotan, berarti kan ada kemerosotan karakter kan? Atau kemerosotan karakter. Berarti apa tuh? Kalau kemerosotan moral, bagus juga sih ya. Karakter kemerosotan apa? Ya, berarti kamu ambil lagi kata kuncinya. Kemerosotan moral atau karakter ini perlu menjadi apa? Perlu menjadi apa? Ya, sorry. Kemerosotan moral atau karakter ini jika dibiarkan, sorry. Kemerosotan moral atau karakter ini jika dibiarkan bisa menghancurkan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Ya. Indonesia ya. Tadi taruh di atas ya. Jadi apa tuh? Kemerosotan moral itu taruh di pernyataan kebenaran. Naikin di atas. Di setelah data itu ya. Nah, kemudian yang perlunya itu di enter dulu. Di enter. Nah, semuanya berbeda ini kan. Oke, menurut ya, kalau protek itu dibiarkan akan menghancurkan ya bangsa Indonesia. Oke lah, boleh. Berarti itu kan pernyataan kebenaran kan? Karena dia mengambil kalimat pertama kan.
gitu kan? Nah kemudian kalau yang tadi, yang keduanya tadi firman Tuhan itu, dia kan tidak analogi dengan perbuatan-perbuatan tersebut, bisa akibat. Nah itu coba aja dalam kehidupan gereja misalnya. Ini kan yang kamu buat di atas itu, ya anak bangsa kan, berarti kan umum. Nah keduanya kamu buat ke gereja, itu berarti di gereja berarti tidak peduli terhadap firman Tuhan, bisa itu selaras, ya. Jadi dikelompok-kelompokkan ya, jangan sampai tidak dikelompok-kelompokkan. Tapi yang contohnya itu yang benar dari saat ini. Jadi saat ini terjadi kemerosotan karakter pada banyak anak bangsa. Itu adalah klaim. Oke. Sejumlah anak tidak lagi menghargai orang tua, tetangga, guru, pemimpin. Itu adalah data. Ya, atau tidak memiliki pendirian, sikap yang tidak memiliki pendirian, sikap yang tidak senonoh, itu adalah data, ya. Terus menurut tokoh ya, banyak anak yang tidak mau tahu akan sebenarnya ini lebih baik dikeluarkan. Kamu taruh di bagian bawah paragraf selanjutnya. Karena dia berbeda umum dengan khusus. Yang di atas tuh umum kan. Nah, kalau di khusus, firman Tuhan kan berarti khusus. Maksudnya kan Kristen kan, seperti itu, ya. Jadi mesti ada pengelompokan. Jangan umum dimasukkan ke khusus, khusus ke umum, nggak boleh. Kalau khusus, kalau umum. Kalau kamu bicara tentang anak bangsa, maka semua kalimat itu harus menuju kepada anak bangsa, kata kuncinya. Tapi kalau bicara tentang Kristen, boleh. Kata kuncinya firman Tuhan, anak Tuhan, nah boleh. Seperti itu. Gimana, cukup jelas, Sepi? Jelas, Pak. Jelas ya, oke ya. Mudah-mudahan berlatih terus ya. Seperti itu ya, contohnya tadi yang saya jelaskan yang saat itu ya. Yang lain diperbaiki. Silakan. Yang lainnya. Silakan ditutup jadi yang lain. Jadi begitu ya Bapak Ibu, banyak variasi-variasinya ya. Jadi kalau tulisan karya ilmiah, setiap kali menggunakan kata tertentu, baca kamus. Jangan lupa Bapak Ibu, jangan sampai menuliskan kata kita tidak tahu artinya, nggak boleh. Karena kita menulis itu yang kita pahami. Namanya karya ilmiah. Kita pahami. Jangan seperti orang bicara sembarang aja, pendapat aja, tapi dia nggak pernah teliti. Kalau kita kan sudah hasil penelitian, berarti setiap kata-kata itu kita sudah teliti, sudah lihat kamus, sudah buat definisi, kan gitu kan? Nah seperti itu ya. Jadi ini salah satu hal yang bagus untuk dipahami. Jadi kalau menulis karya ilmiah, ada kata yang kita tidak tahu, jangan ditulis sebelum kita cari tahu. Cari tahu kata-katanya ya. Seperti tadi tuh kan masalah itu masih ramai tuh. Masalah apa namanya budaya itu. Budaya juga menarik juga tuh. Apa namanya budaya dengan apa namanya? Sorry saya. Kadang-kadang ada yang mengatakan budaya korupsi. Itu kan nggak benar. Mana ada budaya korupsi? Budaya kan nilai. Yang ada adalah kebiasaan korupsi. Ada apa namanya peningkatan pelaku korupsi. Yang ada itu. Yang ada meluasnya semangat korupsi. Yang ada itu. Tapi budaya korupsi nggak benar. Ya, masa budaya korupsi? Budaya korupsi itu berarti involusi budaya. Involusi budaya berarti penurunan budaya, pendangkalan budaya. Makanya tadi saya katakan gunakan saja kemerosotan moral. Ya, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti ini mesti diteliti. Maafkan ini ya. Kebetulan tadi ada kata-kata seperti itu, jadi nanti pas karya ilmiah kita harus seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau kita menulis karya ilmiah, tulislah sesuatu yang kita sangat pahami. Bidang kita, dan jangan bidang yang baru kita ingin tahu. Kita cari tahu dulu, kita teliti dulu, kita sudah tahu, baru kita tuliskan. Itulah sebabnya tulisan laporan ini disebut namanya laporan penelitian. Skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian. Kita sudah meneliti, kita sudah mengerti, kita laporkan hasil penelitian kita. Itulah namanya menulis. Cukup jelas Bapak Ibu? Maka itu saya katakan tidak mungkin orang tidak bisa menulis. Karena dia sudah tahu, cuman dia tidak berlatih menyampaikan
Pikirannya itu menyampaikan pengetahuannya, itu aja. Kalau mengarang saya masih bisa paham. Karena kemampuan berimajinasi itu kan bakat. Tapi kalau seperti yang sekarang ini kan enggak bisa dilatih. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Waduh, udah hampir jam 10 ini, minta maaf nih. Ada yang bilang setengah 10 atau jam 10 ya. Ya, gimana Bapak Ibu? Ada lagi, bisa nggak besok kita rubah? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini disebut adalah metodenya sebenarnya kuantitatif. Deduktif ya. Bukan lebih tepat sebenarnya deduktif gitu ya. Ataupun dia itu apa? Dengan yang apa namanya? Yang umum dulu. Pernyataan posisi dulu dia deduktif. Nah, sekarang bisa nggak besok itu Bapak Ibu ganti jadi induktif? Tahu ya Bapak Ibu induktif, jadi datanya duluan. Data 1 duluan, data 2 duluan. Setelah itu, setelah data 1 dan data 2, Bapak Ibu buat namanya klaim. Ya, simpulan. Terus Bapak Ibu tambahkan dukungan. Misalnya Bapak Ibu ya, kita buat struktur paragraf yang namanya induktif. Jadi kalau induktif kan khusus kan, kalau deduktif kan umum. Kalau yang tadi, 1, 2 yang tadi adalah klaim, berarti kan umum dulu, kesimpulan dulu. Kemudian data yang menjadi dasar kita membuat kesimpulan. Data lagi yang menjadi dasar kita membuat kesimpulan. Kemudian pernyataan kebenaran yang mengatakan bahwa klaim saya ini didukung oleh data. Maka saya menyebutnya pernyataan kebenaran. Nah, karena ini merupakan hasil penelitian saya harus mendapat dukungan dari penelitian yang lain yang sejenis dan para pakar. Itu namanya klarifikasi atau dukungan. Nah sekarang dibalik coba. Kan tidak selalu begitu, tapi cukup 3 saja. Bagaimana kalau data dulu, ya, data 1, data 2, kemudian membuat kesimpulan atau klaim dari data itu. Dan kemudian mencari dukungannya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Klarifikasi lah itu. Cukup jelas ya? Karena nanti kalau menulis tentang sejarah ini seperti ini. Sejarah lahirnya ini. Dia mesti begitu, dari induktif dia. Bisa ya Bapak Ibu ya? Saya tidak perlu jelaskan lagi kan bisa ya? Dibalik ya. Jadi data dulu, baru kemudian klaim kan? Kemudian adalah dukungan dari klaim kita. Datanya boleh 2, ya. Sebaiknya minimal 2 datanya. 3 boleh. Jangan banyak-banyak datanya. 2 atau 3 dulu aja. Ya. Baru kesimpulannya, dan kemudian mendukung. Baik, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Kita akan akhiri.